Ah, bagaimana ayahku bisa membiarkan seorang pekerja menjadi ketua grup Lin? Dan tunanganku. Tuan rumah justru menyerahkan posisi ketua kepada orang luar. Bukankah itu membuatnya menginjak-injak kepala Anda? Kurasa dia menggunakan trik licik tertentu. Kamu menipuku, kan? Selesai sudah urusan ini. Garis 1 putus. Berhenti beroperasi. Garis 2 berhenti beroperasi. Garis 3, 4, dan 5 berhenti beroperasi. Chip selulosa adalah nyawa grup Lin. Mesin pengukir kristal ini, walau berhenti sebentar, bisa merugi hingga miliaran. Kalau rusak, akibatnya tak terbayangkan. Mesin kristal ini hanya ada satu di dunia. Kalau sampai rusak, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mesin yang sangat berharga dan rapat seperti ini, sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita otak-atik sembarangan. Satu-satunya pilihan adalah nitrogen cair. Percayakan padaku. Itu tidak akan rusak. Hebat sekali, Tim Ye. Kamu benar-benar menyelamatkan grup Lin. Dengan kemampuanmu, Tim Ye, kenapa tidak jadi buruh angkut di bengkel saja? Menurutku kamu jauh lebih hebat dari para ahli itu. Kalau ini sampai dilaporkan ke atas, grup Lin setidaknya harus memberi Anda posisi wakil direktur. Saya ini cuma pekerja biasa. Saya tidak tertarik jadi wakil direktur. Mari kita lanjutkan bekerja. Tim Ye hebat. Tim Ye hebat. Tim Ye hebat. Ini juga membalas budi Tuan Lin di masa lalu. Tim Ye hebat. Tim Ye hebat. Ribut seperti apa ini? Grup Lin membayar gaji kalian. Supaya kalian bekerja. Ini adalah presiden baru grup Lin, Lin Wanying. Anak perempuan keluarga Lin. Kalian cepat temui Presiden Lin. Halo Pak Lin. Pak Lin, kami tadi sedang memperbaiki pesawat Jin. Beruntung Tim Ye yang memperbaiki pesawat baru. Menurut saya yang perlu kalian perbaiki adalah otak kalian. Saya bisa mengerti kalian ingin mengklaim jasa. Tapi buat cerita seperti ini demi naik gaji terlalu. Jangan lupa kalian hanya tukang angkut di arena balap naga. Ganti pakaian ini dulu. Benar-benar menganggap dirinya peneliti ya. Ini adalah pesawat penumpang tipe Dragon Racer. Dibuat oleh Tuan Root 10 tahun lalu. Di seluruh dunia hanya ada 1 unit lebih. Sedikit ahli teknik besar. Bahkan program kerjanya saja sudah diperiksa. Hanya dengan dia seorang saja. Sangat lucu. Mereka tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Ini adalah Berani sekali kamu. Dalam buku Tuan Root jelas tertulis, skrup posisi R berwarna hijau. Kamu berani mengganti skrup Sailong Jinke sendiri. Kalau sampai terjadi kesalahan, apakah kamu mampu menanggungnya? Kerusakan muncul pada jalur bawah Jin ke Ji. Perlu membalik skrup ke depan dan belakang. Berkata besar tanpa malu. Peralatan yang sangat presisi ini adalah sesuatu yang bisa kamu mengerti. Jerry, ganti skrup. Pak Lin, sekarang dia tidak baik-baik saja. Kalau bugnya sudah bisa dijalankan, jangan ganggu dia. Pak Lin, Anda bahkan tidak mengerti hal sesederhana ini. Bug ya tetap bug. Sekarang sih baik-baik saja. Siapa tahu nanti bisa rusak. Kalau rusak, itu bisa lumpuh. Nanti juga susah diperbaiki. Jangan terlalu berlebihan. Pak Lin kan baru kembali dari luar negeri. Seorang insinyur handal. Berani-beraninya menunjukkan kekuatan di depan dia. Kamu belum cukup layak. Aku sarankan jangan bergerak. Kamu dipecat. Kamu mau memecatku. Orang seperti kamu, parasit perusahaan, jangan harap bisa terus tinggal di grup Lin. Begitulah. Lebih baik kamu pulang tanya sama ayahmu. Mendengus. Seorang pekerja bawahan pun ingin mengguncang ayahku. Jika ayahku tahu wajah asli dirimu, hanya akan setuju dengan tindakanku. Sekarang grup Lin diputuskan oleh Tuan Lin. Jangan pikir bisa mengambil keuntungan dari grup Lin lagi. Nona Tuan Besar sangat menyukai Tuan Rus. Mengapa Anda tidak memberitahu dia bahwa Ye Chen adalah Tuan Rus? Hahaha. Ini benar-benar trik jitu. Ini benar-benar trik jitu. Ya, posisi Tuan Milus. Punya wanita macam apa saja, ada. Tapi kalau Wanyu tidak tahu apa-apa, dan tidak malu dengan status Tuan Lucy yang rendah sekarang, memperlakukan dia dengan baik, Tuan Lucy pasti akan merasa tersentuh. Walaupun tidak tahu kebenarannya, dengan sifat Nona Wanyu, tidak akan mengganggu hal besar. Wanyu tampan. Sifatnya lembut. Kemampuannya luar biasa. Tuan Lucy pasti akan puas. Grup Lei memiliki Tuan Los yang memimpin.
Bahkan legenda seperti grup Dacheng pun bisa terlampaui. Itu sudah tinggal menunggu waktu. Oh ya? Pelayan segera atur waktu untuk upacara penghormatan leluhur keluarga Lin. Bisa berhubungan keluarga dengan Tuan Rus. Pasti makam leluhur keluarga Lin sedang berkah. Aku harus pergi lihat. Baiklah, hahaha. Siapapun kamu. Menjaga King Chicken adalah tugasku. Tolong jangan buat aku repot, ya. Membuatmu repot. Hahaha. Aku adalah presiden grup Lin. Seluruh keluarga Lin adalah milikku. Aku ingin melakukan apapun, kamu tidak berhak mengatur. Kamu yakin tidak perlu aku urus. Kamu malah ingin mengurus. Sayangnya kamu tidak punya kekuatan itu. Jerry, ganti sekrupnya. Hai, kamu sudah dipecat. Yang tidak terkait dengan Lin segera keluar. Bos Lin dan tim Ye sudah memperbaiki pesawat emas balap naga. Dia adalah pahlawan grup Lin. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Benar sekali. Selama ini tim Ye yang selalu memeriksa dan memperbaiki pesawat emas. Kalau bukan karena dia, pesawat Boeing sudah dinonaktifkan sejak 5 tahun lalu. Kamu seharusnya percaya padanya. Kalau berani bicara lagi, langsung dipecat. Kamu pura-pura seolah-olah keren, cukup banyak orang yang tertipu. Sayangnya, hari ini kamu berhadapan dengan aku. Pak Rusa adalah idola seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemari karya terhebatnya. Kalau begitu, kamu lebih tidak boleh mengubah sesuka hati. Yang mengubah sesuka hati adalah kamu. Mulai sekarang, pesawat penumpang Sai Longjing akan aku rawat sendiri. Bos Lin, sudah selesai diganti. Faktanya ada di depan mata. Bukankah ini sangat memalukan? Ini bagaimana mungkin ini jadi pukulan telak? Di buku tertulis seperti ini. Ngomong kosong saja, tanpa praktik semua cuma omong kosong. Buku ini di tangan kalian. Benar-benar permata yang tertutup debu. Kepala Lin, barusan Jin Keji mengalami kerusakan seperti ini. Kalau begitu, coba pakai cara Kapten Ye. Ganti kembali sekrupnya dan coba lagi. Aku sudah bilang dari dulu. Kalau berhenti 2 kali dalam waktu singkat, dia akan lumpuh. Kamu cuma seorang pekerja yang dipecat. Di sini, kamu gak punya hak bicara. Hanya kucing buta bertemu tikus mati. Tikus juga berani mengajari aku. Percaya atau tidak, aku bilang, aku buat kamu tak bisa cari kerja di Provinsi Selatan. Bos Lin adalah presiden grup Lin. Ketua grup Lin adalah ayah Bos Lin. Posisinya di grup Lin hanya di bawah 1 orang. Seluruh Provinsi Selatan harus memujanya. Kenapa kamu bisa begitu sewenang-wenang? Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Kalau rusak, kamu sanggup menggantinya. Ayahku tidak mungkin membiarkan pencuri kasar dan tak becus seperti ini. Jadi ketua dewan direksi. Aku sama sekali tidak mungkin menikah dengan sampah seperti ini. Ini juga bisa. Tim Ye memang hebat. Pantasan tim Ye, mesin tercanggih. Seringkali hanya membutuhkan metode perbaikan yang paling sederhana. Kali ini, kamu beruntung. Tolong lupakan soal pemecatan. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu. Jauhkan dirimu dari Jin Keji. Membina seorang insinyur. Membutuhkan kekayaan sebuah keluarga. Ini sama sekali bukan urusanmu sebagai buruh tingkat bawah. Kalau ada masalah, kamu bahkan tak mampu mengganti sekrup sekalipun. Aku juga demi kebaikanmu. Lagi-lagi dia kebetulan beruntung. Kenapa selalu aku yang kena kesempatan buruk itu? Kemampu kurang tapi keras kepala mengaku kalah. Inilah yang disebut para ahli teknik sejati. Masih berani mencuri surat kekaisaran. Ini milik Tuan Ruth. Ini milikku. Milikku. Dengan statusmu. Tak mungkin kamu tahu apa itu surat kekaisaran. Hanya ada satu surat kekaisaran. Dulu, Tuan Ruth memberikannya kepada grup Lin. Ditetapkan oleh grup Lin sebagai token ini. Bisa minta Bapak Ruo untuk melakukan sesuatu. Barang yang begitu berharga. Bagaimana mungkin hanya dimiliki oleh seorang buruh miskin? Kepala Lin.
Saya pikir dia hanya melihat bahan token ini tidak sesuai nilainya. Ingin menjualnya agar dapat uang. Kami menangkapnya dan melapor ke polisi. Aku sudah membuat perjanjian dengan ketua dewan kalian. Aku jamin mesin ini aman selama 5 tahun. Token ini adalah upahku. Omong kosong. Kamu yang cuma buruh angkut berani melawan ayahku. Bao Jin ke Jin. Kamu kira siapa kamu? Aku cuma pekerja biasa. Akhirnya kamu mau mengaku. Aku tidak mencuri dan merampok. Hanya makan dengan kemampuan sendiri. Kenapa tidak berani mengaku? HMPH, aku tidak mau buang waktu denganmu. Serahkan di Haoli. Kalau tidak, jangan harap keluar dari Linsi. Hanya karena kau orang yang rendah dan buruk. Juga mau masuk ke keluarga Lin saya. Berangan-angan saja mau masuk. Nona Lin ini otaknya bermasalah, ya? Saya malas bicara denganmu. Kalian rampaskan perintah di Hao itu kepadaku. Baiklah, muka Presiden Linsi. Belum tentu berguna dibandingkan seorang pekerja, kan? Semakin kalian tidak terima. Itu justru membuktikan aku benar. Hama yang merusak moral tentara seperti ini tidak berguna sama sekali. Seharusnya sudah dipecat sejak lama. Kalau hari ini tidak bisa mengambil kembali perintah imperial, kalian semua ikut dia keluar saja. Kalian punya orang tua di atas dan anak di bawah. Pikirkan tentang cicilan mobil dan rumah kalian. Jangan sampai salah posisi dan kehilangan pekerjaan. Aku malas berdebat dengan seorang wanita, sebuah besi tua. Kalau kamu memang ingin memberikannya padamu, serahkan saja pada ayahmu. Biar dia sendiri yang mengantarkannya padaku. Ayahku baik hati. Aku tidak akan menyakitinya. Kali ini aku yang mengambil alih grup Lin. Hanya ingin menghapus perusahaan yang seperti kamu ini. Yang hanya membusuk dan merusak. Tanpa kalian semua sampah ini, kelompok Lin akan semakin berkembang pesat. Perusahaan yang hanya membuang waktu. Apakah ayahmu tidak pernah memperkenalkan aku padamu? Kemarahan Direktur Lin yang baru mungkin salah tempat. Memecat orang seperti kamu, sebenarnya tidak perlu diberitahu. Ayahku, apa yang sedang terjadi? Ternyata mau memecatmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Ketua direksi datang. Ketua direksi. Mengapa ayahku datang? Ketua dewan telah datang. Dusta kamu sendiri yang membuktikan kelemahanmu. Hari ini nasibmu kurang beruntung. Hai. Wakil Direktur Li, kenapa kamu mengemudi mobil ayah saya? Direktur Lin, saya datang atas perintah Ketua Dewan untuk menandatangani kontrak kerja. Anda adalah wakil direktur. Kontrak kerja yang perlu Anda tanda tangani sendiri. Lalu, tingkat apa yang ditentukan? Kalau diperdebatkan, saya sendiri belum cukup kualifikasi. Kontrak kerja Yedaren selalu ditandatangani langsung oleh chairman. Hanya sekarang, chairman sedang sakit keras, maka dari saya yang mengurusnya. Yedaren yang Anda panggil Daren, orang yang bisa dipanggil demikian. Kenapa bisa di tempat seperti ini? Salam, Tuan Ye. Masa 5 tahun telah tiba. Ini adalah kontrak perpanjangan Anda. Ini. Bagaimana mungkin ini? Ayahku benar-benar memberinya kehormatan seperti ini. Seorang pekerja kelas bawah bagaimana bisa mendapat perlakuan sehebat ini? Kamu sebenarnya siapa? Buku yang kamu pegang itu karya saya. Koreksi sedikit. Jin Kei bukanlah karya terbesar saya. Saya cukup nyaman di Linshi. Juga tidak berencana pindah tempat. Tapi Linshi mungkin ada kesalahan. Ada yang sudah memecat saya. Hah. Aku yang memecatnya. Kontrak dengan Lin tidak akan diperpanjang. Berani-beraninya menipu seperti itu. Tuan Ruth, kau kira aku akan percaya? Awalnya aku penasaran bagaimana kau menipu ayahku. Sekarang aku tidak heran lagi. Aku pernah melihat Tuan Ruth dari jauh sekali. Bukan tipe orang seperti kamu yang berantakan dan cupu. Yang bisa pura-pura seperti itu. Ini uangnya, kan? Ah, ini sobek. Kamu bisa pergi sekarang. Pak Lin, ini kontrak yang harus ditandatangani oleh Ketua Dewan. Sekarang grup Lin berada di bawah kendaliku. Meskipun saya tidak tahu siapa tuannya ini. Tapi Ketua Dewan sangat menghargainya. Sebenarnya saya harus dengar siapa. Wakil Presiden Li, ayah saya sakit parah dan turun tahta. Sekarang atasanmu adalah saya. Ini adalah Direktur Lin. Kamu bisa pergi sekarang. Baik. Ingat, tolong sampaikan ke ayahmu ya. Oh ya. Tentang pesawat Sairong Jin,
Aku sarankan kamu jangan sentuh. Aku hanya jamin dia aman sampai tengah malam ini. Setelah itu bukan urusanku lagi. Berlebihan bicara. Ngapain ditakut-takuti? Mulai saat ini, segala hal tentang orang ini tidak boleh dibicarakan di perusahaan. Setiap kali namanya disebutkan oleh siapapun, langsung dipecat dan dihapus. John mengeluarkan perintah pelarangan. Aku rasa masih ada yang berani mempekerjakan dia. Anak itu adalah manajer Lin. Apa? Tuan Ruth telah mengundurkan diri dari grup Lin. Bagaimana mungkin grup Lin rela melepas orang? Kemarin Tuan Lin masih bilang dia punya putri cantik. Yang pasti bisa membuat Tuan Rose bertahan. Meskipun aku rasa itu hanya omong kosong. Tapi aku tidak menyangka ini berakhir begitu cepat. Apa peduli, yang untung tetap grup Dacheng kita anyai. Grup Dacheng telah menunggu selama 5 tahun. Akhirnya menunggu sampai hari ini. Cepat ikut saya, merekrut orang secara mendadak. Ya. Halo Pak Lin. Silakan duduk. Anda sekarang harus mengubah program. Meningkatkan efisiensi produksi mesin kristal. Menjadi 300 wafer per jam. Malam ini harus menggandakan produksi chip. Tapi tim malam sebelumnya dilarang keras mengubah aturan. Terutama parameter efisiensi. Dia bilang efisiensi maksimum mesin kristal Sailong cuma 150. Kalau diubah jadi 300, yayasan gak akan terima. Dia cuma seorang pekerja. Ngerti apa coba? Dalam beberapa tahun terakhir, produksi grup Lin terhambat oleh Ye Chen. Saya pasti akan menuntut tanggung jawab dan memberikan kompensasi. Tapi pekerja-pekerja sudah bekerja melebihi kapasitas. Tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Kami tidak sempat merekrut pekerja baru. Kalau begitu, tunda saja. Tunda apa? Saya tidak berniat merekrut pekerja baru. Saya sudah memeriksa rata-rata jam kerja mereka. Hanya 15 jam setiap hari. Masih ada ruang untuk peningkatan. Para pekerja takut dipotong gaji. Dari 15 jam ini, mereka berusaha keras untuk mempercepat waktu. Ini sudah batas maksimal. Banyak orang bahkan tidak punya waktu makan. Melebihi batas justru bisa berbalik merugikan. Mereka akan mogok kerja. Tidak mungkin aku lebih memahami mereka daripada kamu. Para pekerja selalu sibuk. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Cukup buat sistem eliminasi peringkat terbawah. Ketakutan akan dieliminasi. Akan memaksa mereka melakukan apa saja. Mereka bahkan tidak memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku bilang padamu, asalkan mereka dibayar tepat waktu. Mereka akan berjuang dengan nyawa mereka. Mereka adalah manusia. Kamu tidak bisa menyentuh kelemahan mereka. Seperti memperlakukan binatang, memanipulasi mereka. Diam, jika ada masalah aku yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Seorang pekerja bawah masih berani bicara keras padaku. Dia menjaga pesawat terbang Jinlong sampai tengah malam ini. Nada bicaranya cukup percaya diri. Apakah pesawat Jinlong perlu seorang pekerja miskin seperti dia? Hanya sekadar perjuangan terakhir dari orang bawah. Tak perlu dipedulikan. Anda baru 1 hari mengambil alih Lin Corporation, dan sudah membuat produksi berlipat ganda. Bakat bisnis Anda pasti akan membuat pria idaman terkejut. Pak Li karena operasi terlalu cepat. 2 pekerja terluka parah. Kalian pada bengong buat apa? Ganti rugi yang harus diberikan jangan kurang 1% pun. Bahasa itu artinya uang lebih banyak. Yang lain lanjut kerja. Direktur Lin, pesawat Chenglong mengalami overload. Sangat rusak. Hingga sistem sumber cahaya pun tidak bisa dinyalakan. Sekarang jam berapa? 0,1 menit. Direktur Lin, sebaiknya panggil kembali tim Ye. Selain dia, tidak ada yang bisa memperbaiki teknologi Jin. Benar? Harus panggil dia kembali. Buat dia kembali dan mengaku bersalah. Kenapa Kapten Ye? Dia kan pahlawan grup Lin. Pahlawan apa coba? Omong kosong. Saat dia pergi, dia terus bilang pesawat Bao Sailong Jinke. Sampai pukul 0. Kalian semua dengar itu. 1-0, pesawat Jinke memang rusak. Kebetulan banget, bukan dia yang mengotak-atik. Tapi karena apa? Pesawat Golden sudah diperbaiki oleh tim malam. Tapi karena memaksa mengubah parameter, kerja berlebihan sehingga rusak. Selalu membelanya. Kamu adalah mata-matanya. Sudah membuat masalah besar seperti ini, kamu masih berani kembali. Saya datang untuk mengembalikan kunci gudang. Tidak perlu, Pak Lin, kejar saya. Saya akan pergi sendiri. Berhenti, kamu tadi baru pergi. Mesin Jinke rusak. Saya curiga kamu berbuat sesuatu diam-diam. Balas dendam secara sengaja. Kamu mengubah kecepatan. Kalau digerakkan, apa yang terjadi? Hanya sebuah parameter kecil. Apa pengaruhnya terhadap pesawat besar ini?
Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau kamu bilang 0,1, ya 0,1. Kalau bukan karena kamu diam-diam berbuat sesuatu, bagaimana bisa tahu seakurat ini? Kamu dan orang kita adalah orang yang bisa kamu marahi. Aku sedang menyalahkanmu. Bukti orang dan barang sudah lengkap. Bahkan kalau kamu tidak mengaku, tidak apa-apa. Seumur hidupmu, bersiaplah bekerja dan membayar hutang. Persiapkan dirimu untuk membayar kerugian seluruh keluarga Lin. Oh iya, kamu mungkin belum tahu, kan? Keluarga Lin sudah mengeluarkan larangan bertemu untukmu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan bekerja lagi. Sepertinya sisa hidupmu nanti hanya bisa mengemis untuk membayar utang. Aku ingin lihat apakah perusahaan di Provinsi Selatan akan mendengarmu. Perusahaan di Provinsi Selatan, tak satu pun yang mendengarkan aku. Kedengarannya Lin Si cukup sombong. Presiden Dacheng Group, Jiang Shangshui. Jiang Zong dari Dacheng Group selalu angkuh. Bagaimana mungkin Lin, yang sudah berjasa selama ribuan tahun? Bos Jiang dari grup Dacheng pasti datang untuk menemui Anda. Ini tandanya dia menganggap Anda penting. Mungkin ingin memperdalam kerjasama dengan Lin. Kalau tadi Anda masih punya jalan keluar. Sekarang Lin didukung oleh grup Dacheng. Perusahaan mana di Provinsi Selatan yang berani mengambil risiko? Orang-orang yang mudah curiga. Pak, Anda datang untuk menemui Pak Lin? Bukan. Perkembangan perusahaan Lin ini berhasil berkat dukungan dari Dacheng Group. Anda salah paham. Saya datang untuk menemui Tuan Ye. Tuan Ye. Ah, Tuan Ye. Batas waktu 5 tahun sudah tiba. Tolong bergabung dengan Dacheng Group. Bergabunglah dengan Dacheng Group. Ini sudah 5 tahun lagi. Apa sebenarnya kekuatan magisnya? Jiang Zong, dia hanyalah seorang pekerja yang baru saja saya PHK. Anda yakin tidak salah orang? Maafkan saya. Perintah laranganmu sepertinya tidak berguna. HMPH. Tak heran dia begitu keras kepala. Ternyata sudah cari pengganti yang cocok, tapi seperti pegawai sampah sepertimu. Aku Lin Corporation bahkan tidak mau pakai. Lebih lagi grup Dacheng. Grup Dacheng juga bukan urusanmu untuk menentukan. Tuan Jiang, Anda tidak mengenalnya. Kami sudah saling mengenal sejak kuliah, kenapa tidak tahu? Haha, ternyata kamu bergantung pada ini, tidak berguna sama sekali. Hanya bisa mengandalkan pesona. Aku penasaran, apakah kamu sudah memberitahu ayahmu tentang pemecatan aku? Seekor raya pun pantas tahu Hairulin. Untuk memecatmu, tak berpengaruh sama sekali pada Lin Corporation. Pengaruh ini membuat orang gila karena terlalu ambisius. Pak Jiang, saya beri peringatan baik-baik. Jangan sembarangan menerima sampah. Orang yang licik dan penuh tipu muslihat, menggunakan segala cara untuk naik ke puncak. Hati-hati, memanggil Roy itu mudah, mengantarnya pergi itu susah. Ini mana ada urusanmu bicara sama sekretaris. Pak Jiang, Anda berlebihannya. Jin Kejie membuat masalah sebesar ini. Pak Lin lebih baik pulang dan minta maaf pada Tuan Lin. Masalah ini tak perlu Pak Jiang khawatirkan. Saya kenal seseorang. Dia pasti bisa memperbaiki Jin Kejie. Hanya saja saya harus mengingatkan Anda satu hal. Bos Jiang yang memimpin Dacheng Group sebagai wanita selalu menjadi sosok yang saya kagumi. Tak disangka kamu akan tertipu oleh sampah ini. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dia. Saya tahu. Dia adalah penjahat yang akan dituntut oleh grup Lin. Saya akan melindunginya. Keluarga Lin akan berperang melawan grup Dacheng. Bos Lin itu adalah grup Dacheng. Balas dendam orang baik tidak pernah terlambat. Karena muka grup Dacheng. Saya beri kamu muka baik. Saya keluarga Lin selalu memperlakukan karyawan dengan baik. Karena kamu dipecat. Gaji dan kompensasi kamu sesuai hukum keluarga Lin. Tidak akan kurang 1 sen pun. Kamu pergi ambil uangnya saja. Kamu yakin mau kasih aku kompensasi N tambah 1? Maksudmu apa? Takut Lin bersaudara nggak sanggup bayar ya? Kamu memang nggak sanggup bayar. Mending pulang tanya ayahmu saja. Gaji kamu yang cuma segitu doang. Masih perlu membangunkan ketua direksi. Ada Tuan Jiang yang membelamu. Menganggap diri sendiri seperti tokoh penting. Tunjukkan slip gaji dia. Ini adalah dokumen rahasia Jili yang sementara disimpan. Dari mana gaji seorang buruh bisa berasal dari Jili? Gaji bulanan 20 juta. Pendapatan tahunan seluruh grup Lin hanya sekitar 400 juta. Bahkan dia sendiri mengambil setengahnya. Saya bekerja di grup Lin selama 5 tahun. Gaji kompensasi NS1 adalah 120 juta. Bagaimana Bapak Lin membayar? Kalau Bapak Lin tidak punya cukup dana cair, saya bisa meminjamkan uang itu kepadamu. Uang ini saya tidak mungkin berikan. Selain itu,
Aku juga akan menyelidiki isi pekerjaanmu selama 5 tahun ini. Aku ingin melihat seberapa besar prestasi yang sudah kamu berikan untuk perusahaan. Mengambil lebih dari 200 juta setahun. Jika tidak bisa menemukan alasan, aku pasti akan menggugatmu ke pengadilan. Agar kamu mengembalikan 2 kali lipat dari uang yang kamu korup selama bertahun-tahun. Kelompok Lin bisa berkembang. Semuanya berkat dukungan Jin Keji. Apakah kamu tahu siapa ayam Jinku ini? Tentu saja aku tahu. Tuan Lucy memberi ayam Jinku kepada keluarga Lin. Penghargaan ini. Bahkan grup Dacheng pun hanya bisa iri. Apakah kamu tahu siapa Tuan Lucy? Tuan Lucy? Ya. Dia adalah pacarku. Orang yang bilang dia bisa memperbaiki pesawat baru aku adalah dia. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerti tentang pesawat baru daripada dia. Ye Chen, aku beri kamu waktu beberapa hari lagi. Tunggu aku mendapatkan bukti. Kamu akan menunggu ganti rugi dan dipenjara. Ganti rugi dari Direktur Lin. Tunggu sampai kamu menemukan bukti dulu. Kompensasi Tuan Ye. Kita harus dapatkan sekarang juga. Kalau tidak, grup Dacheng tidak akan setuju. Kalau kau mengancamku demi sampah ini, lalu bagaimana? Besok harga chip Lin akan naik 10 kali lipat. Seluruh kalangan bisnis di Provinsi Selatan hidup dari chip, dan hanya Lin yang bisa memproduksi chip. Nanti aku ingin melampaui keuntungan grup Dacheng. Bukankah itu sangat mudah? Ayahmu memimpin Jin Keji selama 5 tahun, tapi tak pernah secepat dan setergesamu. Padahal tahu bisnis Provinsi Selatan bergantung pada pengembangan chip. Kau tetap bertindak sembrono seperti itu. Apa kau tidak takut ekonomi Provinsi Selatan runtuh? Pernahkah kau pikir berapa banyak perusahaan yang akan bangkrut? Berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan? HMPH? Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin Lin berkembang besar. Jika perusahaan-perusahaan itu menganggap saya yang utama, maka mereka pasti tidak akan bangkrut. Jin Keji ada di tangan Lin. Namun ayah saya terlalu lemah lembut, sehingga grup Dacheng terus menginjak kita. Untuk kepentingan pribadi, membuat harga chip meningkat 10 kali lipat. Jumlah biaya perusahaan langsung meningkat. Bagaimana mereka bisa tahan? Mereka bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan menekan upah pekerja, kan? Ini adalah cara yang umum digunakan. Masih perlu aku ajarkan lagi. Para pekerja di sini malah jadi alat untuk menekan biaya. Leluhurmu yang begitu baik hati, memiliki putrimu seperti kamu, benar-benar buruk. Kamu? Kinkiji yang bajingan, itu milik keluargaku. Berapa aku mau jual, itu hakku untuk menentukan. Kinkiji memang tidak mengerti tentang idola pria, karena telah mendapatkan keuntungan dari Jinski. Kita punya kewajiban untuk melindungi pria idola di dunia bisnis agar tetap stabil. Jika Ruse tahu, dia juga akan menyesal pernah memberimu Jinski. Kamu apa? Jangan sebut-sebut Tuan Ruse. Tepuk ini. Menghapus jasa baik Tuan Li. Jangan pura-pura sok tahu. Kalau pengumuman kenaikan harga mendadak keluar, grup Dacheng pasti tidak bisa bertahan. Kamu tidak punya sandaran lagi. Aku ingin lihat bagaimana kamu minta ampun. Kalau begitu, aku akan bergabung dengan grup Dacheng. Benarkah bisa mengundang Tuan Ye? Juga harus berterima kasih banyak atas bantuan Pak Lin. HMPH, sampah seperti apa yang bisa membantumu? Aku akan menghubungi Tuan Ruth sekarang. Tuan Ruth. Acara kencan buta jam 7 malam ini. Jangan sampai terlewat. Ayo pergi. Ah, Pak Lin. Tuan Lucy ternyata pacar Anda. Kenapa saya tidak pernah dengar Anda bilang? Belum sepenuhnya, tapi sudah hampir. Malam ini saya dan dia ikut kencan buta yang sama. Anda hebat dan cantik. Tuan Lucy kalau melihat Anda, pasti langsung akan menjalin hubungan dengan Anda. Bos Lin menelpon Anda. Ayah, aku sudah mengambil alih grup Lin. Aku juga memecat seorang yang mengganggu di tempat tinggalnya. Perusahaan ini harus dibenahi lagi. Ayah percaya kemampuanmu. Kau jangan ragu dan berani maju. Oh ya, benar. Ye Chen akan menggantikan posisi Direktur Utama Lin. Berita bahwa kamu juga bertunangan segera diumumkan. Ini adalah berita besar yang akan mengejutkan Provinsi Selatan. Menjadikan seorang pekerja sebagai Direktur Utama dan tunanganku. Memang bisa mengejutkan Provinsi Selatan. Kamu bilang apa, Ayah? Rawatlah dirimu dengan baik. Urusi perusahaan ini, biarkan aku saja. Baiklah. Kamu dan Ye Chen harus bergaul baik-baik. Aku juga tidak tahu apakah dia menyukaimu atau tidak. Seorang pekerja berani-beraninya tidak suka padaku. Sebenarnya apa yang dia tanamkan ke ayahku ya? Pokoknya dia sudah dipecat. Kamu juga tidak akan bertemu dengannya lagi. Tutup-tutupi dulu tentang pemecatan Ye Chen dariku ya. Biarkan dia sembuh dengan tenang. Mengenai calon tunanganku, aku akan membuat ayahku puas. Urusan pribadi. Segera hapus data Ye Chen dari grup Lin. Orang ini sudah dipecat. Ini dari Direktur Lin.
cuma pekerja. Karena mencuri barang berharga, dia baru saja dipecat. Orang ini bahkan berusaha keras mendekati saya. Ayah saya berangan-angan menjadi menantu di keluarga Lin. Untung saja saya bisa membongkarnya. Kalian harus sadar diri. Mana ada CEO yang begitu banyak kekuasaan, miliarder yang kalian temui. Orang lain bilang apa saja pasti percaya. Saya bilang saya bukan untuk mencari jodoh. Apakah Direktur Lin selalu bicara tidak masuk akal seperti ini? Sekarang dia sudah sadar. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mencari jodoh. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah wanita tercantik pertama di Provinsi Selatan, putri dari keluarga Liu, Liu Xianghai. Putri ini memiliki cita-cita tinggi. Jangan mendekat, kamu ini belut jalang. Dia adalah istri saya. Kamu gila ya, dia bisa mengenalimu. Ye Chen, datanglah. Pria tampan, kamu datang untuk mencari pasangan ya? Maaf ya, saya bukan di sini untuk mencari pasangan, loh. Xianghan bagaimana bisa mengajak aku ke acara kencan buta untuk menunggunya ya? Agak canggung. Ye Chen, kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Kamu tahu aku datang ke kencan buta jadi ikut datang, kan? Cara kamu menipu ayahku tidak berhasil padaku. Hemat tenaga saja, calon jodohku adalah sosok legendaris, Tuan Ruth. Tidak seperti sampah sepertimu. Aku hanya sedang menunggu seseorang. Kamu cukup pintar ya. Membujuk begitu banyak gadis. Ternyata kamu benar-benar hina dan keji. Dari segi wanita, aku tidak ingin kalian terjebak dalam perangkap pria keji ini. Dia hanyalah seorang pekerja. Cowok tampan, kamu datang untuk kencan buta ya? Maaf. Aku bukan datang untuk kencan buta. Kok? Kenapa Xianghan mengajak aku ke acara kencan buta dan menunggu dia? Ini cukup canggung. Ye Chen, kenapa kamu ada di sini? Ini bukan urusanmu. Kamu tahu aku datang ke sini untuk kencan buta? Jadi kamu ikut datang, kan? Cara kamu menipu ayahku tidak akan berhasil padaku. Simpan saja tenagamu. Pasangan kencan butaku adalah Hemer Ruth yang legendaris. Beda jauh dengan sampah sepertimu. Aku cuma sedang menunggu seseorang. Kamu cukup hebat ya. Menipu banyak gadis. Kamu memang sangat hina dan tak tahu malu. Demi wanita. Aku tidak ingin kalian terjebak dalam perangkap pria hina ini. Dia cuma seorang buruh. Sayang, kenapa satu persatu? Berhubungan dengan buruh miskin ini. Gila saja, tidak waras. Kamu ambil kembali kartu ban ini, Ye Chen. Kalau aku beri uang, kamu tinggal pakai saja. Kamu tahu bahwa keluarga Liu sedang kesulitan keuangan. Tapi kamu tetap pakai kartu ini untuk menipu aku. Kamu terus bilang kartu ini punya 1 miliar yuan. Tapi aku sudah cek, ini adalah kartu gaji grup Lin. Kamu seorang buruh saja berani menipu aku dengan 1 miliar. Aku tidak menipumu. Meski aku pekerja biasa. Tapi gajiku tinggi, tinggi banget. Apa kamu mau bilang gajimu setahun 2 miliar? Bohong seperti itu pun bisa kamu ucapkan. Lalu kamu bilang bisa beri aku surat edaran di HO. Kalau begitu, kamu tidak mau bertanya. Ada sedikit masalah. Terlambat 2 hari. Ketua sementara akan langsung mengantarkan surat penurunan jabatan. Kamu berani sekali ya? Xiao Han. Hari ini dia ketahuan mencuri surat perintah Imperial Empress oleh kakakku. Ye Chen, kamu benar-benar mencuri. Kamu sangat mengecewakanku. Apapun yang kukatakan, kau tak percaya. Kenapa selalu percaya pada orang luar? Perbuatanmu sendiri membuatku melihat kemunafikan sejati orang kelas bawah. Bodoh. Aku kira kesetaraan status hanyalah pandangan sosial. Sayang sekali, aku salah menilai kamu. Tuan Xia. Kau benar-benar memandangku seperti itu. Aku, Tuan Muda, keluar negeri selama tahun. Berterima kasih padamu yang menjaga kediaman kami tetap bersih. 1.000 yuan ini. Hadiah untukmu. Ye Chen, aku kira kau hanya tak punya kemampuan, tapi karaktermu masih baik. Tak kusangka kau tak hanya mencuri tapi juga tak mau mengaku. Masih berani berbohong dan menipuku. Kamu tidak perlu mengutukku seperti ini. Perbuatan keluarga Lin adalah langkah menuju kehancuran sendiri. Aku hanya mengingatkanmu. Pergi, apa urusanmu? Kamu juga pantas mengingatkan aku. Bahkan jika keluarga Lin runtuh, aku tidak akan menyesal. Kalau begitu, hitung aku saja.
Pak Lin, apakah Tuan Ruth tidak jadi datang? Mari tunggu sebentar lagi. Ah, bukankah dia bersama Liu Xianghan? Bahkan aku merasa dia memalukan. Bagaimana mungkin putri keluarga Liu menyukai sampah seperti dia? Lihat ekspresinya. Mungkin dia sudah ditinggalkan. Ini. Lagi-lagi camilan. Tuan Lin benar-benar membesarkan sepasang anak yang tidak tahu diri. Anak ingusan yang ingkar budi. Camilan juga kau yang menilai. Kenapa dia di sini? Kau tidak bisa membantuku. Tentu aku harus mencari bantuan. Grup Lin akan segera melejit ke puncak. Asalkan keluarga Liu bisa bekerja sama dengan Lin, maka krisis keluarga Liu tidak hanya bisa diselesaikan, tapi juga bisa masuk ke kalangan atas Provinsi Selatan. Aku jujur bilang padamu. Kakakku sedang menyelidiki semua orang yang kamu temui selama 5 tahun ini. Dia pasti akan mengusut pejabat penting, yang membantu ayahmu dan revolusi. Dicabut sampai ke akarnya. Kamu sebaiknya pulang dan tanya ayahmu. Kamu masih berani bicara besar. Cukup, pulang dan masak saja. Keluarga Liu sebaiknya menjauh dari keluarga Lin. Mereka akan segera runtuh. Ini. Siapa tokoh besar ini? Pameran sebesar ini sangat luar biasa. Ini mobil ketua Provinsi Selatan. Dia sudah 5 tahun tidak muncul. Orang yang menyambutnya. Identitasnya tak terukur. Provinsi Selatan pasti ada tokoh besar. Tuan Lucy. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu mencari saya? Besok adalah pertemuan bisnis tahunan Provinsi Selatan. Dianjurkan untuk memilih kembali perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan. Anda memiliki hak veto. Kami berharap Anda bisa meluangkan waktu untuk hadir dan memberi arahan. Di undangan ini terdapat cap merah eksklusif milik Anda. Setelah Anda tiba di tempat acara, tunjukkan undangan ini. Kami akan menyambut Anda dengan standar tertinggi. Aku tidak akan pergi ke urusan asosiasi dagang. Kalian urus sendiri saja. Suami, Tuan Lin Xiao, setuju membawa seluruh keluarga kami untuk menghadiri pertemuan pedagang Provinsi Selatan besok. Tapi Tuan Lin Xiao bilang kamu mungkin tidak boleh pergi. Besok kamu tinggal di rumah saja. Bagaimanapun, acara seperti itu tidak cocok untuk kamu ikut. Oke, boleh ikut. Tapi tiba-tiba pasti bakal muncul masalah besar. Kamu jangan tanggung jawab. Benar-benar mengecewakan. Tuan Muda Lin sudah bisa membuat keluarga Liu ikut. Itu sudah merupakan kehormatan besar. Mereka sebenarnya tidak punya kewajiban membawa kamu. Meski kamu tidak puas di hati, kamu juga tidak boleh mengutuk orang lain. Keluarga Lin besar dan kuat. Bukan hanya dengan kata-katamu bisa dipengaruhi. Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu. Kamu tidur di ruang tamu malam ini. Sepertinya aku besok benar-benar harus pergi sekali. Wan Yu ternyata tidak keberatan dengan pernikahan yang aku atur untuknya. Kuduga dia cukup dekat dengan Ye Chen. Kalau begitu, akan aku beritahu dia kenyataannya saat pertemuan asosiasi bisnis selatan besok. Pasti dia akan sangat senang. Dia pasti akan sangat bahagia. Ya Tuhan. Akhirnya ketemu. Sudah menemukan cara memperbaiki Jingji. Selamat, Pak Lin. Kalau bukan karena Tuan Ruth tidak ikut pertemuan jodoh, saya juga tidak perlu repot seperti ini. Efisiensi tertinggi Jingji adalah 150. Ternyata Ye Cheng memang benar. Tapi sebelumnya tim satu jelas melarang mengubah aturan, terutama parameter efisiensi. Dia bilang efisiensi tertinggi mesin Sanlong Jingke cuma 150. Kalau diubah jadi 300, mesinnya nggak bakal kuat. Dia cuma pekerja biasa. Tahu apa? Pasti cuma kebetulan aja dapat keberuntungan. Beruntung? Mungkin. Sepertinya keberuntungannya terlalu sering. Setiap kali selalu benar tebakannya. Seorang pekerja tapi sangat paham tentang Jingkeji. Apakah dia memiliki identitas lain? Kamu dan Sheng Ze mewakili pahlawan kematian untuk menghadiri. Nanti Tuan Luos juga akan hadir. Undangan Tuan Luos memiliki cap merah khusus. Kamu harus hati-hati. Apa? Besok Tuan Luos akan hadir. Tak heran ketua juga turun tangan. Ternyata karena Emerald. Aku mengerti. Ayah, jangan khawatir. Perusahaan terkemuka di generasi ini pasti milik kita. Hei Sheng Ze. Besok akan diadakan pertemuan Asosiasi Pedagang Selatan. Seluruh tokoh terkenal dari Selatan akan berkumpul, dan banyak tokoh besar dari Kyoto. Tunjukkan performa terbaikmu, dapatkan pengakuan mereka. Baru kita benar-benar bisa melampaui grup Dacheng. Baik. Besok kamu datang lebih awal. Pastikan cari orang yang capnya berwarna merah di undangan.
Itu adalah cap khusus Tuan Ruth. Tenang saja, Kak. Aku akan membantumu menemukan saudara ipar. Cepat pergi. Aku salut padamu, kakak. Memberhentikan Ye Chen, berani merebut wanita dariku. Bahkan berani bilang Lindsay kita sedang mencari kehancuran sendiri. Sekarang aku akan menangkapnya, memberinya pelajaran yang keras, lalu mengorek semua rahasianya. Sekarang belum bisa. Tunggu aku selidiki siapa yang memberi dia perintah di HO. Kalau langsung bertindak, dia cuma pekerja biasa. Tidak ada kesempatan untuk menyentuh perintah di HO. Yang membantunya pasti orang besar. Aku harus menangkapnya. Kalau begitu biarkan dia pergi. Biarkan dia melompat-lompat beberapa hari lagi. Tuan Li adalah panggilan dari ketua dewan. Ayah, Wanyu besok akan mengadakan pertemuan bisnis di Provinsi Selatan. Grup Dacheng mendominasi posisi perusahaan terdepan. Selama 5 tahun penuh, kali ini kita punya senjata rahasia. Mungkin kita bisa bersaing dan berjuang. Terima kasih kepada Tuan Lin yang telah membawa seluruh keluarga kami ikut serta dalam Kamar Dagang Provinsi Selatan. Grup Lin hari ini pasti akan melonjak tinggi. Keluarga Liu sudah memberi ucapan selamat lebih awal. Andai saja Tuan Lin menjadi menantuku. Tidak seperti sampah Ye Chen itu. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bisa membawa kami ke pesta semewah ini. Ibu, orang-orang penting semua datang hari ini. Kalian harus waspada, jangan sampai menyakiti siapapun. Iya. Ye Chen, kamu kesini untuk apa? Aku datang untuk ikut pertemuan bisnis. Undangan kita semua bertanda cap biru. Kenapa yang ini berwarna merah? Jelas palsu. Segera keluar. Di sini bukan tempat kamu berbuat kekacauan. Ini wanita tercantik Provinsi Selatan, Liu Xianghan, kan? Ini acara seperti apa kamu bisa datang? Hanya tahu membuat keluarga Liu malu. Wajahku sudah kamu permalukan habis-habisan. Dasar bangsat, cepat pergi sana. Tuan Muda Lin membawa kita untuk melihat dunia. Jangan sampai kamu menghambat kemajuan keluarga Liu. Ye Chen, kamu pulang dan masak. Tunggu aku pulang. Tempat seperti ini memang tidak cocok untukmu. Undangan ini dibuat cukup asli. Aku datang membawa kunci. Kamu kembalikan undangan itu padaku. Kembalikan padamu? Ya. Hahaha. Aku akan membakarnya sekarang untukmu. Kamu tahu apa yang kamu bakar? Yang aku bakar hanyalah selembar kertas bekas. Hahaha. Berlaku ribut seperti ini sungguh tidak pantas. Wakil Li, baik Wakil Li. Orang ini tidak tahu diri ingin menyusup ke dalam asosiasi bisnis untuk membuat keributan. Saya tangkap di tempat. Baru saja menghindari sebuah bencana. Anda adalah ketua perusahaan mana? Saya diundang oleh ketua kalian untuk membimbing asosiasi bisnis. Dia tidak bilang ke kalian, bukankah orang yang bisa diundang ketua itu kamu? Benar-benar mulut besar. Berani-beraninya mengaitkan diri dengan ketua. Orang seperti ketua itu. Ayahku pun tak punya kesempatan bertemu. Kamu masih berani bilang kamu diundang olehnya untuk membimbing asosiasi bisnis. Kenapa kamu tidak bilang? Perkumpulan dagang hari ini memang diadakan untukmu. Bisa dibilang begitu, supaya ketua kalian datang menjemputku. Ini adalah wanita paling cantik di Provinsi Selatan, Liu Xianghan, bukan. Kecantikan Nona Liu memang tak pernah mengecewakan. Ya. Nona Liu. Ini dia, orang ini. Dia adalah suamiku. Hei, dia sopir keluarga kami. Sudah kubilang tidak perlu kamu yang jemput. Kamu pulang saja dulu. Sopir zaman sekarang ya. Sopir saja. Bisa dapat undangan dari Kamar Dagang Provinsi Selatan. Biar aku lihat. Dulu sudah dengar ada menantu sialan dari keluarga Liu. Mau ngumpetin apa sih? Kami gak akan ngejek kalian kok. Menantu yang ikut ke rumah istri. Asal usul gak penting. Yang penting nurut. Hahaha. Ye Chen, kamu tahu ini tempat apa? Siapapun di sini. Mereka bisa dengan mudah mematahkan kita. Cepat minta maaf kepada Wakil Li. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu. Aduh, Wakil Li. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Putriku bisa langsung bercerai dengannya. Dia hanya seorang buruh angkut di grup Lin. Karena tangannya kotor. Dia sudah dipecat. Orang ini memang selalu banyak bicara. Kita tidak boleh dibohongi olehnya. Ye Chen, beraninya kamu bilang sebelumnya bukan pekerja sementara saya. Aku hanya ingin kamu mengakuinya. Kamar Dagang Provinsi Selatan bukan tempat untuk kamu membuat onar. Aku tidak ingin menyulitkanmu sebagai seorang pekerja. Kalau begitu, kamu pergi sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan berleha-leha lagi. Undangan.
Ini undangan dari Tuan Dorus. Li Dali, kamu tidak perlu marah. Aku akan mewakili asosiasi bisnis menyelesaikan ini. Anak ini, sebagai menantu, berani membuat keributan di asosiasi bisnis. Tidak tahu bahaya, berani bertindak gegabah. Tunggu, kalau memang orang dari keluarga Liu, maka tetaplah di sini. Wakili, bukankah tadi Anda bilang, menantu masuk rumah tak tahu diri? Sama sekali tidak berhak masuk. Kapan aku bilang begitu? Menantu masuk rumah apa salahnya? Menantu masuk rumah juga? Menantu? Maksudku kamu jangan sampai sombong. Menjadi menantu masuk rumah juga butuh keberanian besar. Kalau kamu, sanggup enggak? Aku mana mungkin jadi menantu masuk rumah. Kalau begitu beres sudah, menantu masuk rumah juga profesi yang dihormati. Sebenarnya keluarga Liu sudah tidak layak ikut perkumpulan bisnis. Kalau bukan karena keluarga Lin yang menjamin. Keluarga Liu kalian bahkan tidak punya hak untuk masuk. Bagaimana bisa membawa menantu yang tinggal di rumah orang lain? Apakah urusan keluarga kalian pantas dibawa ke acara seperti ini? Benar-benar tidak tahu diri. Maaf, saya akan membuat dia pergi sekarang juga. Wakil Li, saya bukan dibawa oleh keluarga Liu. Saya punya undangan. Hanya saja undangannya terbakar. Ye Chen, tolong diam. Li Daili anak ini demi bisa masuk ke kamar dagang. Sampai memalsukan surat undangan. Orang yang berniat bikin onar seperti ini, tidak bisa begitu saja dimaafkan karena surat undangannya. Kalau begitu, tempatkan kami semua di posisi atas saja. Baik, saya akan atur segera. Wakil Li, untuk urusan ini tidak perlu beri muka keluarga Lin. Terserah bagaimana harus memperlakukan bocah itu. Tuan, silakan masuk. Italia. Bagaimana bisa kau membiarkan orang tak berguna itu masuk? Bocah itu tangan dan kakinya kotor. Kalau mencuri barang di pesta, bagaimana? Kalau dia menyakiti orang? Jangan sampai melibatkan keluarga Liu kita. Urusan asosiasi dagang masih perlu penjelasan dari kalian. Anjing ini sombong dan berkuasa. Aku membawamu di sini karena hormat pada Siang Han. Tapi aku sama sekali tidak mengizinkan Ye Chen berlagak sombong karena keluargaku, Lin. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tidak perlu. Nanti tokoh penting akan muncul. Biarkan dia malu besar saja. Kamu repot-repot menyelinap masuk cuma untuk makannya. Mungkin kamu belum pernah makan kue-kue mewah ini. Ye Chen, sekarang seluruh pesta tahu kamu adalah suamiku. Kamu harus lebih sopan. Jangan buat aku malu. Aku belum makan. Acara seperti ini biasanya butuh berjam-jam. Kamu juga harus makan dulu. Ya, kamar dagang Ye Chen King sangat penting bagi keluarga Liu. Aku sekarang sangat gugup. Kamu bisa nggak berhenti ribut? Masih soal pesta seperti ini. Kenapa menantu keluarga Liu sering ikut pesta seperti ini ya? Memang cukup sering, tapi 2 tahun terakhir sudah malas ikut. Kamu. Halo Pak Zhang. Ternyata Pak Jiang dari grup Dacheng memang penuh wibawa. Di kamar dagang Provinsi Selatan pun bisa mendapat perlakuan seperti ini. Nanti ketika keluarga Liu kami memanjat pohon besar keluarga Lin, Jiang Han juga tidak kalah darinya. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Direktur Jiang yang dijuluki Ratu Bisnis? Nanti hari ini, aku sementara duduk di posisi pimpinan dunia bisnis Provinsi Selatan. Kakakku cepat atau lambat akan melampauinya. Kakakmu tak sebanding sedikit pun dengannya. Yo. Apa kamu pikir cuma bilang baik tentang Jiang Shangshui? Membuat orang lain menyukaimu. Kalau begitu, coba salamin dia. Lihat dia akan merespons atau tidak. Baiklah. Ye Chen, kau tidak bisa mendengarnya ini sedang mengejekmukmu. Kan, kamu benar-benar mau mendekat? Ya, sudah cukup akrab. Haruskah menyapa seperti itu? Nona Liu, kenapa menghentikan orang itu? Mungkin saja dia benar-benar kenal Direktur Jiang. Benar? Kami juga menunggu, melihat apakah Direktur Jiang akan memperhatikan suamimu. Suamiku belum pernah berurusan dengan orang seperti ini. Akan jadi bahan tertawaan. Kami harap kalian bisa memaklumi. Xiao Han, bukankah kamu ingin mengembangkan keluarga Liu? Bagaimana kalau aku membuat grup Dacheng bekerja sama dengan kalian? Kau menginginkanku bekerja sama dengan grup Dacheng. Ye Chen, kamu hari ini makan obat yang salah. Ya, kenapa jadi begitu sombong? Bahkan bekerja sama dengan keluarga Liu dan Lin saja kamu tidak pantas. Bagaimana mungkin bisa menjalin kerjasama dengan grup Dacheng? Lihat apa yang sudah kamu buat. Kamu bilang saja apakah kamu ingin bekerja sama dengan grup Dacheng atau tidak. Aku rasa kamu bisa, kan? Mereka adalah yang nomor 1 di Provinsi Selatan. Keluarga Liu bahkan tidak masuk peringkat. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku bisa naik tingkat untuk mereka? Keluarga Liu memang tidak bisa naik tingkat. Tapi kamu masih ada aku. Sui Chen,
Apa yang terjadi padamu hari ini? Meskipun aku datang ke pertemuan bisnis bersama Tuan Lin, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai darimu. Bahkan jika kamu di mana-mana tidak sebaik Tuan Lin, aku tidak pernah menyesal memilikimu. Kamu tidak perlu mencari perhatian seperti itu, kan? Aku hanya ingin membantumu. Hanya akan membuatku semakin repot saja. Kamu sama sekali tidak bisa membantuku. Bisakah kamu sedikit sadar diri? Kalau bukan karena Tuan Lin tidak peduli padamu, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pesta. Kamu tidak mampu menyinggung siapapun di pesta ini. Keluarga Liu juga tidak bisa kamu remehkan. Kamu semburkan kata-kata sombong, membuat orang marah. Bukan hanya kamu yang mencari masalah. Keluarga Liu juga akan terkena imbasnya. Harus punya rasa sadar diri. Kalau tidak, kamu akan kesulitan keluar dari masalah. Kalau dia berlutut sambil menangis terseduh-seduh, mungkin bisa minta kerja sama. Meminta maaf tidak akan berhasil. Kamu masih cukup sadar diri. Asalkan grup Dacheng memberikan diskon 30%. Aku bisa pertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Grup Dacheng memberikan diskon 30%. Berapa banyak perusahaan yang rela rugi 2 kali lipat tapi tetap tidak dapat kerja sama dengan grup Dacheng. Kamu masih berangan-angan mereka mau kasih diskon untuk memohonimu. Ye Chen, sudahlah. Jangan bicara lagi. Tidak menyangka suami Nona Liu begitu lucu. Hahaha. Keluarga Liu punya menantu seperti ini. Cepat atau lambat akan menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan. Saya kagum, sungguh kagum. Hahaha. Kiao Bai, inikah pria yang kamu sukai? Aku, tuan muda, kalah dari pria seperti ini benar-benar lucu. Siapakah Jiang Shangshui itu? Dia adalah CEO dari Chengda Group. Di mata keluarga Liu, aku cuma sebutir semut kecil. Sedangkan kamu bahkan tidak termasuk semut kecil. Bisakah kamu sadar diri sedikit? Benar? Sebagai menantu dari keluarga Liu, pergi makan dan bersenang-senang. Orang mungkin akan memberi sedikit hormat padamu, tapi itu hanya di tempat hiburan. Di kamar dagang Provinsi Selatan, keluarga Liu kita bukan apa-apa. Kamu harus punya sedikit kesadaran diri. Boleh, aku sudah berjanji akan membantu keluarga Liu menjadi yang terdepan di Provinsi Selatan. Keluarga, mendapat kerjasama dengan grup Dacheng hanyalah langkah pertama saja. Nona Liu, biarkan Tuan Ye coba saja. Siapa tahu berhasilkan. Benar? Tidak ada salahnya mencoba. Ye Chen, Xiang Han. Jangan menghalangi. Biarkan dia mencoba saja. Shang Shui di sini. Sekolah di sini. Tuan Jiang, mari kita bicarakan detail kerja sama investasi di Laut Selatan. Kapan Pak Jia datang? Hahaha, datanglah. Ayo, semuanya datang lihat ya. Ini cuma si kecil pengecut saja. Masih berani berlagak memanggil Tuan Jiang. Sui, jangan begitu. Dia tidak akan mengira bahwa Tuan Jiang sedang tersenyum padanya. Kan? Orang ini siapa ya? Kartu pekerja itu milik pekerja grup Dacheng. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Padahal dia menantu keluarga Liu. Suami Liu Xianghan. Nona Liu adalah wanita tercantik di Provinsi Selatan. Kenapa dia menikah dengan orang seperti itu? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengajak bicara Tuan Jiang? Dengan statusnya sebagai pekerja. Atau karena keberanian dari keluarga Liu. Katak di dalam sumur. Menjadi menantu keluarga Liu. Mengira bisa berjalan sembarangan di Provinsi Selatan. Di pesta ini. Keluarga Liu belum cukup berkelas. Keluarga Liu mendapatkan menantu seperti ini, akan akhirnya hancur di tangannya kapan saja. Ye Chun menyuruhmu diam, tapi kamu malah tidak mau dengar. Hanya demi yang namanya harga diri. Aku paling benci orang yang pura-pura hebat. Sekarang sudah jelaskan, seluruh keluarga Liu akan malu karena kamu. Bagaimana aku harus menghadapi ini nanti? Tidak mungkin, kan? Setelah hari ini, keluarga Liu akan menjadi mitra grup Dacheng. Baik dari segi keuntungan maupun reputasi. Semua bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, asal dikelola dengan baik. Dalam 5 tahun pasti akan menjadi keluarga ternama. Kamu mending diam saja. Masih kurang malu apa? Begini kata Ye Chen padamu. Keluarga Liu bekerja sama dengan grup Dacheng. Berusaha keras selama 100 tahun pun tak cukup. Apalagi keluarga Liu. Menjadi keluarga bangsawan dalam 5 tahun itu mustahil. Bos Jiang tidak menolak. Kamu ngomong apa sih? Ada hubungannya sama kamu. Jiang Han hari ini. Kalau bisa membantumu mendapatkan kontrak dari grup Dacheng. Aku Lin Shengzi rela mengakuinya sebagai ayah. Tapi kalau dia tidak bisa mendapatkannya. Boleh panggil aku ayah. Tuan Lin muda tidak mengerti hal-hal ini. Jangan terlalu dipermasalahkan dengannya. Aku sudah janji pada Shang Shui. Panggil aku sebentar. Ye Chen, kamu benar-benar mau membunuhku. Nanti bos Jiang marah. Keluarga Liu akan berakhir. Bos Jiang, ini suami Liu Xianghan. Dia bilang mau bicara bisnis besar denganmu. Haha. Tuan Ye. Kamar Dagang Provinsi Selatan kali ini disponsori oleh grup Dacheng. Anda datang untuk menghadiri. Sungguh membawa kehormatan besar. Saya perkenalkan. Ini istri saya, Liu Jia. Liu Xianghan, ini ibu mertua dan ayah mertua saya. Ayo kalian bekerja sama. Pak Jiang, jangan dipikirkan terlalu dalam. Ye Chen salah bicara. Dia hanya pekerja biasa. Belum pernah ikut perkumpulan bisnis seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga Liu bekerja sama dengan grup Dacheng? Keluarga Liu malu punya menantu seperti itu. Jangan marah, semua itu hanya kata-kata Ye Chen sendiri. Jangan pernah sembarangan menyentuh keluarga Liu.
Grup Dacheng bersedia memberi diskon 50% untuk bekerja sama dengan keluarga Liu. Diskon 50% apa? Kalau begitu, kerjasama ini jadi. Nona Liu, hari ini ada waktu untuk menandatangani kontrak. Tentu ada, nanti saya kirimkan orang untuk antar kontraknya. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Tuan Ye, aku harus menyiapkan urusan asosiasi dagang nanti. Kau pergi sibuk saja. Hahaha, Tian Chen, apa yang terjadi ini? Menantu? Kau kenal dengan Pak Jiang? Haha, kau punya hubungan dengan grup Dacheng? Ya, kenapa tidak bilang dari dulu? Hubungan mereka cukup rumit dan tidak bisa dipamerkan di depan umum. Hubungan mereka memang tidak baik untuk diperlihatkan. Aduh, kakak, akhirnya kamu datang. Kemarin aku memecatmu. Kamu terus-terusan bilang ingin bergabung dengan grup Dacheng. Ternyata kamu cuma pekerja biasa ya. Sepertinya Jiang Shangshui juga tidak terlalu peduli padamu. Itu bukan urusanmu. Apa artinya ini? Kamu dan Tuan Jiang apa hubungannya? Dia adalah bosku. Baru saja Jiang Shangshui karena Ye Chen setuju memberi diskon 50%. Dan bekerja sama dengan keluarga Liu. Bagaimana mungkin karena dia? Jiang Shangshui melihat keluarga Lin bangkit. Kekuatannya tak terbendung. Hanya sekadar tipu muslihat. Hanya untuk memukul kita saja. Bagaimana mungkin benar-benar bekerja sama dengan Liu Jia? Mulai hari ini, posisi terdepan grup Dacheng di Provinsi Selatan tidak akan bisa dipertahankan lagi. Undangan saya sendiri ditandatangani langsung oleh ketua. Ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan pemimpin hari ini, dia memilih Lin Si. Jangan sampai Lin Si dan Liu Jia salah posisi. Ya. Kami tentu mengikuti keluarga Lin. Keluarga Lin sudah menjadi guru pernikahan. Bekerja sama dengan dia. Keluarga Liu pasti kalah. Diam. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Ye Chen tidak menyangka kamu demi cemburu dan marah. Malah menganggap masa depan keluarga Liu sebagai mainan. Kamu sangat mengecewakanku. Keluarga Lin naik ke puncak dalam satu langkah, atau sedang mengalami kejatuhan besar. Kita tunggu dan lihat. Xiao Han. Hari ini, keluarga Lin bisa meraih gelar teratas di Provinsi Selatan. Aku bisa jamin, keluarga Liu akan bangkit kembali. Asalkan kamu bercerai dari orang ini dan menikah denganku. Sayang, apa yang masih kamu pertimbangkan? Seseorang yang tidak berguna tidak pantas dibandingkan dengan Tuan Lin. Aku tidak akan bercerai. Nona Liu benar-benar tidak mengenali naga sejati. Tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Rapat akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Ini. Sudah sampai sejauh ini. Aku marah padamu juga tidak akan mengubah apapun. Tapi mulai sekarang, jangan bicara lagi. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan mendapat masalah besar karena kamu. Aku sangat marah. Kalau tidak bisa membantu, tidak apa-apa. Tapi malah terus bikin masalah. Keluarga Liu punya menantu sepertimu. Sungguh tidak tahu sial dari mana datangnya. Kamu bekerja sama dengan keluarga Lin untuk mencari sandaran bagi keluarga Liu. Bukankah grup Dacheng, yang terbesar di Provinsi Selatan, jauh lebih baik? Kenapa kamu tidak mau? Apa alasan grup Dacheng mau bekerja sama denganku? Aku mana pantas untuk mereka? Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Jiang Shangshui sudah setuju. Bukan. Kamu sama sekali tidak mengerti. Ini adalah jebakan bisnis. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan Nona Lin. Jiang Shangshui bekerja sama denganku hanya untuk menjengkelkan Lin Si. Sama sekali tidak sungguhan. Bagaimana mungkin dia benar-benar menandatangani kontrak denganku? Hanya kamu yang menganggap serius. Dia merusak Chicken S1 MCHE Pronunciation King. Dan kamu yang memperbaikinya. Sudah selesaikan. Jenis sampah yang cuma suka membuat masalah. Aku, keluarga Lin, tidak mau. Tapi nyatanya kamu malah ingin memilikinya. Karena Tuan Lucy yang memberikannya kepada kita. Keluarga Lin. Hari ini, aku keluarga Lin yang akan menentukan juara Provinsi Selatan. Kalau ayahmu tidak menyerahkan perusahaan padamu. Aku memang agak khawatir. Tapi sekarang, Lin Corporation tidak berdaya. Kamu meremehkan aku. Kepercayaan diriku berasal dari dia. Haha, kamu begitu percaya padanya. Mengenai penilaian masa depan Lin Corporation, AFA pasti merasa tegang. HMPH. Ayah, jangan khawatir. Jiangxiang sudah tidak berguna. Aku punya senjata ampuh. Kali ini kami pasti menang dalam seleksi pemimpin. Zaman kita telah tiba. Kalau kamu mau tanda tangan sekarang, tidak takut jebakan bisnis. Kamu tidak mengerti urusan bisnis. Ayo, rapat akan dimulai. Hehe. Boleh saja, asalkan tidak diperlakukan sama seperti kamu. Bagaimanapun kamu bertindak, aku bisa menjagamu. Pak Jiang. Hari ini gelar perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan sudah pasti milik keluarga Lin. Pak Lin sangat percaya diri ya. HMPH, awalnya aku masih ragu-ragu. Tapi setelah melihat asistennya yang kau pilih, aku jadi yakin. Keluarga Lin pasti menang. Tuan Lin,
Sepertinya Anda salah paham tentang Tuan Ye. Saya salah paham dia. HMPH, menurutku, kau yang sudah ditipu olehnya. Dia adalah seorang buruh yang saya pecat. Seorang katak di lubang bawah yang sombong dan angkuh. Dia merusak Jinjing Chicken. Kalau bukan karena saya yang memperbaikinya, dia sekarang sudah di penjara. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti. Nona Liu. Anda adalah saya mengirim kontrak ini atas perintah Direktur Jiang. Mulai sekarang, kerjasama antara keluarga Liu dan grup Dacheng akan saya yang tangani semuanya. Ini benar-benar kontrak dari grup Dacheng. Kalau kamu tidak mau menandatangani kontrak ini, ya sudah, lupakan saja. Nanti saya akan jelaskan ke atasan. Kalau begitu, saya tarik kontraknya dulu ya. Tunggu, saya lihat dulu isi kontraknya. Boleh saya beri jawaban nanti? Ya. Tentu saja bisa. Hehe. Tidak kusangka. Senjata ampuh yang menghancurkan grup Dachengku ternyata adalah seorang pecundang. Ye Chen, lihatlah kau membuat Jiang Shangshui pusing sampai berputar-putar, demi membuatku menang tanpa bertarung. Nantinya aku bisa membiarkanmu berlalu. Benar, ada senjata sakti yang berjaga sementara. Tenaga tidak akan kalah. Bukan hanya Kamar Dagang Selatan yang akan menghormatinya. Dia memegang hak veto di tangannya. Tuan Emerlu siap bergabung dengan grup Lin sebagai Ye Chen. Hanya karena budi baik di masa lalu. Grup Lin sudah mendapatkan banyak keuntungan. Tak disangka dia juga bisa membantu grup Lin meraih puncak. Semua ini berkat usaha Wan Yu. Wan Yu, kamu harus berani melangkah. Beberapa hari lagi ayah akan pergi ke perusahaan dan melihat hasil kerjamu. Ayah tunggu kabar baik darimu. Bagaimana ayah tahu aku punya senjata dewa? Apakah dia yang sedang istirahat di rumah? Juga tahu, apakah Jiang Shangshui sedang mengejar pria yang tidak berguna? Hai. Sudah menghubungi ketua. Ketua sudah dalam perjalanan. Kalau Tuan Ruth, ketua sudah bilang, Tuan Ruth kemarin sudah menolak undangan kamar dagang. Dia tidak akan hadir. Berani-beraninya menipu saya. Jiang Shaoshui bergaul dengan orang seperti itu. Sepertinya keberuntungan bisnis sudah habis. Jadi sekarang mau mengusir penipu itu. Ya. Kirim orang untuk menjaga pintu. Menunggu ketua datang. Segera masuk ke ruang rapat. Buka rahasia tentang Ye Chen di depan ketua. Pertama, untuk menunjukkan niat baik kepada Tuan Lucy. Kedua, untuk menambah prestasi saya. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Gao, tapi kamu benar-benar hebat. Perintahkah ke bawah. Untuk mengikuti pemilihan kali ini, kelompok perusahaan utama tidak mampu membayar biaya sponsor asosiasi bisnis. Hanya Dacheng Group dan Lin Group yang ikut. Kalau mereka tidak bisa bayar uang ini, tidak ada yang mampu membayarnya. Uang ini akan saya bayarkan sendiri. Tuan Los mungkin tidak ikut serta. Tapi dia di Provinsi Selatan. Kesempatan untuk tampil di depan dia. Bagaimana mungkin aku menyerahkan itu kepada orang lain? Melihat perusahaan-perusahaan ini bersinar-sinar. Sudah cukup lama. Aku harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu uang yang besar. Semuanya 600 juta. Bodoh dan pendek pandang. Jangan bilang 600 juta. Aku mau kasih 10 miliar. Mereka juga nggak mau nerima. Aku sengaja nggak biarin Dacheng dan Lin ikut. Nanti kalau nggak ada yang bisa keluarin uang segitu, aku baru mau terpaksa nanggung biaya itu. Dengan begitu, bisa menerima dengan alami tanpa dibuat-buat. Jasa ini adalah Tuan Leo. Ada apa? Baru saja menerima pemberitahuan. Biaya kamar dagang kali ini ternyata tidak mengizinkan saya dan pengacara untuk mensponsori. Kalau begitu siapa lagi yang sanggup membayar uang ini? Keluarga Liu ingin menjadi keluarga besar. Tepatnya membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan reputasi. Agar memberi peluang bagi perusahaan lain di Provinsi Selatan, Dacheng Group dan Grup Lin. Karena ikut serta dalam pemilihan pemimpin utama, tidak bisa mendukung biaya pertemuan dagang ini. Perusahaan lain yang ingin mendukung bisa angkat tangan. Biaya asosiasi mencapai total 600 juta. Selain kedua perusahaan ini, siapa lagi yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Ini kesempatan bagus untuk tampil di depan ketua. Sayangnya aku tidak bisa mengeluarkannya. Bisa mendapat muka di depan ketua. Masih khawatir tidak bisa mengembalikan 600 juta ini. Sayangnya kami tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, biaya ini biarkan saya yang tanda tangan. Tunggu, keluarga Liu bersedia menanggung biaya ini. Ye Chen, bukankah aku sudah bilang jangan bicara? Kamu membuat keributan apa? Wakil Li, aku menantu laki-laki yang tidak berguna ini tidak mengerti apa-apa. Jangan ikut campur dengannya. Keluarga Liu kami memang tidak bisa mengeluarkan uang ini. Urus saja menantu keluargamu sendiri. Dalam situasi seperti ini tidak boleh bicara sembarangan. Xiao Han, aku lihat dari muka kamu. Aku bawa kalian keluar untuk melihat dunia. Kalau dia membuat masalah,
Aku tidak akan melindunginya. Ini kesempatan bagus untuk keluarga Liu, dan uang ini akan kamu dapatkan kembali dari asosiasi bisnis. Tentu saja aku tahu ini adalah sebuah kesempatan. Keluarga Liu sama sekali tidak punya 6 miliar. Cepat duduk. Xiao Han, bukankah aku sudah memberimu sebuah kartu? 10 miliar di dalamnya pas untuk membayar uang ini. HMPH, kamu masih berani pamer. Kartu gaji seorang buruh bisa punya 10 miliar. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Keluarkan kartunya. Semua kebenaran akan terungkap. HMPH. Katanya kartunya tidak ada uang. Keluarga Liu sudah berakhir. Kenapa aku harus mengambil masa depan keluarga Liu? Untuk mempertaruhkan janji palsumu yang aku tahu itu bohong. Kapan aku pernah membohongimu? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kartu gaji ini adalah bukti bahwa kamu menipuku. Kartu gaji ini adalah bukti bahwa kamu menipuku. Aku dulu memang percaya padamu, tapi kepercayaan kita hancur karena kamu. Aku tidak akan pernah lagi dibodohi olehmu. Cukup, buat malu saja. Aku ini menantu NU. Memegang kartu gaji dari grup Lin. Dengan keras mengaku ada 1 miliar yuan di dalamnya. Kalian bilang apa? Pernah lihat orang seperti ini. Gaji 1 miliar yuan. Dia benar-benar berani bilang begitu. Ini namanya pamer kekayaan. Juga sebuah kemampuan. Hehe, aku tidak akan diam saja melihatmu menghancurkan keluarga Liu. Wakil Li, keluarga Liu kami tidak bisa menanggung biaya asosiasi. Saya minta maaf atas tindakan suami saya. Semoga asosiasi tidak melampiaskan kemarahannya pada keluarga Liu. Saya akan melaporkan masalah ini kepada ketua. Apakah ketua akan kecewa dengan keluarga Liu? Saya tidak tahu. Sampai sejauh ini. Kamu puas sekarang? Kan, kamu bisa menyelidiki kartu yang aku berikan. Ini adalah kartu gaji dari grup Lin. Tapi kamu kan pergi ke bank untuk mengecek berapa banyak uang di dalamnya. Dari dasar hati, kamu masih tidak percaya padaku. Kamu cuma pekerja biasa. Bagaimana aku bisa percaya kamu punya 1 miliar? Aku tidak pernah meragukan latar belakangmu. Tapi kepalsuan dan keangkuhanmu membuatku merasa jijik. Kalau begitu, biaya asosiasi aku tanggung sendiri atas nama pribadi. Kalau begitu, Tuan Ye, silakan naik ke atas panggung. Ayo Putri. Putri, dia sendiri yang mencari kematian. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Iya, sayang. Anak ini sudah benar-benar membuat marah perkumpulan dagang. Jangan sampai kamu bertindak bodoh. Kalau sampai menyeret keluarga Liu, sudah berakhir. Ibu, dia adalah suamiku. Mengapa? Sayangnya, Tuan Ye. Kalau kartu ini tidak bisa digunakan untuk menarik uang, kamu akan bertanggung jawab secara hukum. Mengerti? Kartu berhasil digunakan. Kartu ini benar-benar punya uang. Benar-benar keluar. Gaji pekerja begitu tinggi. Kalau uang ini dikeluarkan atas nama Liu, maka keluarga Liu seharusnya langsung naik tingkat. Menggunakan uang hasil penipuan Lin untuk pamer. Benar-benar sampah. Bagaimana bisa begitu? Dia seorang pecundang? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Diam. Duduk. Tunggu aku mendapatkan bukti. Kalau kamu keluarkan uang, harus dikembalikan. Terima kasih kepada Tuan Ye atas sponsornya. Saya akan melaporkan hal ini kepada ketua. Baiklah. Pertemuan dilanjutkan. Pemilihan perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan hari ini. Metode pemilihannya adalah pemungutan suara terbuka. Perusahaan yang berpartisipasi dalam pemilihan ini adalah Dachen. All-in Group. Selanjutnya, dua pemimpin grup akan naik ke panggung untuk menyampaikan pernyataan. Halo semuanya, saya Jiang Shangsui, pemimpin grup Dachen. Grup Dachen telah mempertahankan posisi terdepan di Provinsi Selatan selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, telah membawa manfaat lebih dari 2 miliar bagi perusahaan di Provinsi Selatan. Saya yakin semua orang bisa melihatnya. Kemarin, grup Dachen kami mendapat asisten kuat baru. Di masa depan hanya akan menciptakan manfaat yang lebih besar. Hahaha. Halo semua, saya Lin Wanyu, kepala grup Lin. Saya yakin semua orang sudah tahu, Tuan Ruth memberikan Jinkei ke Lin Si. Perkembangan Provinsi Nanxi tak lepas dari Jinkei. Perkembangan bisnis di Nanxi terbatas oleh kapasitas chip. Saya telah meningkatkan efisiensi produksi chip 2 kali lipat. Hebat sekali. Tuan Jiang tadi bilang tentang asisten hebat. Yaitu dia ini. Yaitu pekerja yang baru saja dipecat oleh grup Lin kami. Alasan dipecat karena tangan dan kaki tidak bersih. Tapi Bapak Jiang tetap memandang enteng sampah seperti ini. Saya percaya kalian akan membuat pilihan terbaik. Tak disangka, Bapak Lin baru saja mengambil alih grup Lin selama 1 hari.
Sudah membuat prestasi sebesar ini. Ini adalah kabar baik besar untuk Provinsi Selatan. Haha. Kalau kalian tahu bahwa Tuyuyu berniat menyimpan barang dan menaikkan harga, tidak akan sehebat ini. Keluarga Chen, keluarga Li, grup Zhongfeng, grup King Chao, mendukung keluarga Lin, mendukung keluarga Lin, mendukung keluarga Lin. Kami bersedia, mendukung keluarga Lin. Keluarga Liu mendukung keluarga Lin. Keluarga Liu tidak boleh mendukung grup Dacheng. Hei, kamu mau apa? Keluarga Liu tentu harus mendukung pemimpin. Lin Si tidak pantas jadi pemimpin. Lin Si menaikkan harga demi kepentingan pribadi. Mengurangi biaya dengan menekan gaji karyawan. Memaksakan tenggat waktu tanpa peduli nyawa. Perusahaan seperti itu tidak pantas jadi pemimpin. Mengapa Lin Wanyu bisa dalam sehari menggandakan produksi chip? Itu karena dia memaksakan masa pakai mesin chip. Mesin chip yang tidak rusak selama 5 tahun. Kemarin sudah lumpuh 2 kali. Ketika mesin chip itu benar-benar lumpuh. Dengan apa kalian akan hidup? Kalian sebagai perusahaan teratas di Provinsi Selatan. Tidak mungkin tidak memikirkan konsekuensinya, kan? Apakah kalian masih mau mendukung perusahaan seperti ini? HMPH. Tidak ada habisnya? Ya, apakah aku sudah memberimu muka? Ayam Jinke adalah hadiah dari Tuan Ruth untukku. Bagaimana kau menggunakannya dan apa urusannya denganmu? Sampah yang bahkan tidak punya hak suara. Benar-benar menganggap diri seperti bawang putih. Pikirkan baik-baik dirimu sebelum berbicara. Apa hakmu? Hak veto itu milikku. Hak veto. Hahaha. Itu hak khusus ketua. Kamu sampah saja berani memuji. Deputi Li dari Laut Mati. Kau membiarkan seorang sampah mengacaukan kamar dagang. Ketua. Apakah kita harus membawa token veto ini ke tempat rapat? Karena Tuan Ruth tidak datang. Maka biarkan tanda ini mewakili Tuan Ruth untuk tampil. Ya. Fals, aku selalu mentolerirmu. Tapi itu tidak berarti kamu bisa berkali-kali menyinggung kamar dagang. Tahukah kamu hak siapa itu untuk memveto? Wakil Li, suamiku memang tidak mengerti. Jangan diperdebatkan dengannya. Gelar orang besar itu tidak pantas didengar oleh orang bodoh. Ketua akan segera tiba. Jika dia marah, keluarga Li jangan harap bisa lolos. Apakah aku punya hak veto? Cobalah tanya ketua kalian saja. Hari ini, jika kau tidak membawa token hak veto, maka keluarlah dan minta maaf dengan mati-matian. Minta maaf dengan mati-matian. Ketua datang. Sudah bertemu dengan ketua besar. Sudah bertemu dengan ketua besar. Ketua besar. Anda malah datang ikut serta. Ye Chen, cepatlah, bertemu dengan ketua besar. Ketua besar, Anda sudah lama tidak mengurusi urusan bisnis. Kali ini Anda turun tangan untuk acara yang saya adakan di kamar dagang. Saya merasa sangat terhormat. Di sini banyak talenta yang bermunculan. Saya harus bertemu dengan mereka. Ketua, Anda terlalu memuji. Meskipun saya baru saja mengambil alih grup Lin, sudah bisa mencapai prestasi seperti ini. Tapi disebut jenius oleh Anda, masih merasa tidak pantas. Kamu dari keluarga siapa? Ketua besar, kakak saya adalah CEO grup Lin. Tuan Ruth dari grup Lin. Membawa pesawat bisnis mewah. Grup Lin? Benar. Betul? Meskipun saya belum pernah bertemu Tuan Ruth. Tapi ayah saya sangat dekat dengannya. Kalau begitu dia hanyalah hama yang saya pecat. Lalu diambil oleh kepala Jiang dari grup Dacheng sebagai pengawal. Nona Lin ini gila ya? Ketua. Orang ini tidak hanya berperilaku tidak baik, dia juga membuat keributan di perkumpulan dagang, berulang kali menyamar sebagai Tuan Ruth, dan terus-menerus mengklaim dia punya hak veto. Tepat sekali, kamu hadir, aku langsung usir dia keluar. Ye Chen. Ini adalah token veto dari perkumpulan perdagangan selatan utara kita. Lencana ini ada di tangan ketua kami. Apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Lencana ini aku bawa untuk seorang yang terhormat. Siapa yang mendapat kehormatan seperti ini? Maafkan kami jika sambutan untuk Anda kurang memadai. Mohon dimaklumi, lencana hak veto ini jelas milikku. Kalau begitu, menurutmu, apakah aku punya hak veto? Tentu saja kamu punya. Saya mengumumkan, gelarnya sebagai perusahaan terdepan dalam kompetisi pria idaman grup Lin. Saya menolak suara itu.
Apa yang terjadi? Ah. Ketua, apa yang sedang terjadi? Tidakkah kamu mendengar kata-kata orang besar? Perilaku Li tidak bermoral. Sepanjang hidup dicabut hak pilihnya. Masuk, masuk, masuk. Yang mulia, dari perusahaan mana Anda tertarik sebagai pemimpin Provinsi Selatan ini? Pemimpin Provinsi Selatan tetap didominasi oleh grup Dacheng. Benar. Begitulah kenyataannya. Begitulah kenyataannya. Kalian benar-benar pandai beraktingnya. Sebagai ketua malah duduk. Melihat ketidakadilan, kalian mendorong seorang sampah ke depan panggung, hanya agar Jiang Shangshui mendapatkan gelar pemimpin selatan. Saya dari keluarga Lin tidak setuju. Biarkan dia maju dan berbicara dengan saya. Tidak perlu lagi. Ayahku sudah menyerahkan grup Lin kepadaku. Meski kau ketua, kau juga tak bisa melewati Tuan Ruth. Tuan Ruth memberikan King Chicken kepada grup Lin. Ini menandakan grup Lin adalah raja di Provinsi Selatan. HMPH. Kalau kalian tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil, jangan salahkan aku. Grup Lin menghilangkan sumber kekuatan kalian. Mulai hari ini, penjualan chip Dragon Crystal dihentikan. Pameran peluncuran akan diadakan sebulan lagi. Harga akan naik 10 kali lipat. Setelah pameran, chip tidak akan dijual lagi dalam 1 tahun. Jadi, kamu hanya punya satu kesempatan. Konyol. Dalam pemilihan ketua Dragon, saya, keluarga Lin, mengundurkan diri. Semoga kalian bisa membuka mata di pemilihan berikutnya. Pilih pemimpin yang tepat. HMPH. Ketua Dong, Ye Chenjiang, Shangshui. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. HMPH. Kau ini hampir merusak seluruh dunia bisnis Provinsi Selatan. Untungnya Tuan Los tidak akan memihak padamu. Xiao Han, aku memberimu kesempatan terakhir. Kodohkan aku, atau saat kakakku menghadapi Ye Chen. Aku tidak akan membela Li. Xiang Han, kenapa kamu begitu tidak pengertian? Kamu benar-benar menyaksikan Liu keluarga hancur di tangan seorang pecundang. Liu keluarga pasti tidak mengakui menantu dari Ye Chen. Aku tidak akan membiarkan rencana Lin berhasil. Aku pastikan Liu keluarga tidak akan mengalami masalah. Ye Chen, saat ini kamu masih ngomong besar. Aku benar-benar salah menilai kamu. Mereka tidak salah. Kamu sama sekali tidak pantas denganku. Bertahun-tahun ini aku benar-benar tertipu oleh diri sendiri. Menikah dengan orang seperti kamu yang cuma sampah selama 3 tahun. Sejak hari pertama kita menikah. Aku sudah menepati semua janji yang aku ucapkan. Mengapa kamu selalu percaya orang luar? Karena kamu adalah pekerja. Karena kamu tidak mampu. Bahkan jika Lin Corporation kalah, kamu juga tidak menyesal. Benar? Keluarga Liu pasti akan bekerja sama dengan Lin Corporation. Tak peduli apa konsekuensinya. Aku, Liu Xianghan, tetap mengaku. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya langsung. Tapi setelah aku menikah denganmu, orang-orang di sekitarku terus mengingatkanku bahwa aku menikahi seorang yang tidak berguna. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana orang lain mengejekku. Mari kita cerai saja. Ah, tidak sedih, tidak sedih. Iya, itu lebih benar, kan? Inilah menantu baikku. Kamu jangan coba-coba merusak jodoh baik putriku. Cepat pergi. Kalau tidak aku tak akan segan, tolong. HMPH. Kalau begitu, kembalikan liontin pertunangan itu padaku. Itu adalah peninggalan ibuku. Sampah pun harus dikembalikan. Benar-benar kehilangan muka sebagai pria dan mau mati. UPS ini. Ye Chen, kamu gila. Dia adalah anak muda dari keluarga Lin. Kamu sampah berani menendangku. Lalu bagaimana? Gelang ini adalah milik ibuku yang diserahkan secara langsung sebelum meninggal. Kalau kamu mau cerai, ya terserah kamu. Kita berpisah jalan. Aku beritahu kamu, tidak semudah itu. Kalau kamu memukul aku akan menghancurkanmu. Ini semua karena kamu sendiri yang memulai masalah ini. Aku juga tidak bisa membantumu. Bawa dia turun. Hancurkan tangan kanannya. Aku adalah Tuan Muda Lin. Berani kamu pukul aku? Aku akan menghancurkanmu. Ah, ini. Kamu malah membayar pelindung keluarga saya. Kamu sedang mengendalikan aku, Liu Xianghan. Kenapa kamu selalu berpikir buruk tentang aku? Bisnis keluarga Liu tidak bersih, banyak musuh. Kalau tidak ada para pengawal ini, bagaimana keluargamu bisa hidup begitu nyaman? Tidak bercerai tapi masih mau mencari pujian. Benar-benar orang kecil. Tidak bisa. Kita harus segera jelaskan ke Pak Lin. Ye Chen memukul Tuan Lin. Tapi jangan kaitkan keluarga Liu kita. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Jika benar-benar harga lensa naik 10 kali lipat oleh Lin,
Perusahaan di Provinsi Selatan pasti akan terjebak, terpaksa membayar mahal untuk menang, meski kamu yang menjadi saksi. Dalam waktu singkat, Lin Wanying benar-benar bisa menginjak kepala Provinsi Selatan. Itu sih tidak masalah. Yang dikhawatirkan dia bertindak semaunya, sampai menyebabkan kehancuran ekonomi. Konsekuensinya tak terbayangkan, kalau dia benar-benar melakukannya. Aku takut dia akan bangkrut total. Kamu sudah ada rencana. Provinsi Selatan selama ini hidup dari industri virtual. Chip adalah media informasi. Dengan teknologi yang kumiliki sekarang, aku benar-benar bisa membantu Provinsi Selatan upgrade sistem baru. Nanti langsung buang media chip itu saja. Sebelumnya aku hanya datang. Bukan karena tidak ada jalan lain. Kalau begitu mesin ukir emas dan kepingan emas itu jadi tumpukan barang rusak. Kalau begitu, keluarga Lin justru rugi besar. Demi menjaga muka Tuan Lin, aku sebenarnya tidak ingin menyulitkan keluarga Lin. Kalau dia benar-benar serakah, aku juga tidak akan bisa menahan diri lagi. Kakak, ada apa denganmu? Ye Cheng si sampah itu malah memutuskan tanganku. Aku harus memukul mati dia. Dia tidak akan bertahan lama lagi. Perintahkan ini. Mulai hari ini, Du Shaolin adalah semua chip yang dipercepat produksinya. Tunggu aku menimbun cukup banyak chip. Aku akan menjual hasil produksi tahun ini dengan harga 10 kali lipat. Hanya menunggu perusahaan-perusahaan dalam lelang saling membunuh. Mungkin bisa mendapatkan keuntungan 100 kali lipat saat keuntungan kita melampaui Dacheng Group. Kita akan mendominasi di Provinsi Selatan. Perusahaan unggulan apa? Saya ingin membuatnya menjadi nama kosong saja. Kakak, beri aku 10.000 kristal. Aku akan memberikannya ke Liu sebagai hadiah pernikahan. Baiklah, pas banget untuk memalukan Ye Chen. Grup Lin mengumumkan berita terbaru. Kristal Sailong akan naik 10 kali lipat mulai hari ini, dan akan dihentikan penjualannya. Akan diadakan lelang grup Lin pada awal bulan depan. Harap semua perusahaan memperhatikan tepat waktu. Apakah kalian sudah menguasai semua yang tadi aku ajarkan? Grup Lin sudah mulai bertindak. Mereka mengumumkan penangguhan penjualan chip. Aku baru saja menerima kabar. Lin Wanyu menanggung seluruh dana grup Lin. Gila-gilaan memproduksi chip. Bahkan properti pun dijual hari ini. Dia melakukan ini demi keuntungan. Tidak peduli apapun. Kalau begitu, mari mulai bertindak. Sesuaikan dengan yang baru saja aku ajarkan padamu. Mulai tingkatkan sistem. Sistem baru dioperasikan oleh grup Dacheng. Mulai sekarang, grup Daxing akan menjadi agen tunggal. Ya. Oh. Bagus. Hari ini grup Daxing mengumumkan berita. Grup Daxing menambah bisnis chip. Akan resmi dijual pada tanggal 8 bulan depan. Tentang asal chip, Jiang Shangshui. Tuan Jiang malah diam 1000 bahasa. Tapi dari tanggal ini, sulit untuk tidak berpikir. Dacheng benar-benar menyatakan perang resmi kepada grup Lin. Jiang Shangshui secara terbuka menyatakan perang terhadap saya. Tuan Lin, Anda tidak perlu marah. Dacheng bahkan tidak punya ayam emas. Sampai tanggal 8 bulan depan. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan kepingan emas, pasti akan memalukan. Kan, benar? Strategi semacam ini kemungkinan besar diciptakan oleh Ye Chen. Jiang Shangshui dipimpin oleh hidungnya oleh dia. Benar-benar mencari jalan kematian sendiri. Upgrade sistem baru cukup 1 bulan. Dengan semangat mengerahkan segalanya dan produksi gila-gilaan saat ini, jumlah penyimpanan chipnya akan menjadi angka yang mengejutkan. Setelah sistem selesai diupgrade, chip itu akan menjadi barang rusak. Aku sudah memberi mereka kesempatan, kalau tidak menghargainya, maka biarkanlah mereka dimakan oleh keserakahan mereka sendiri. Besok sudah hari ke-8 bulan pertama, hari diadakannya lelang dadakan. Kapan kita akan mengumumkan berita upgrade sistem? Dulu waktu kecil aku hampir mati kelaparan di pinggir jalan. Lau Yezilin memberi saya semangkuk mie panas. Baru saya bisa bertahan hidup. Saya benar-benar tidak bisa secara aktif melawan keluarga Ming. Jadi besok di lelang kita juga akan ikut. Kalau nanti Wan Yu dari Lin tetap keras kepala, akan menempuh jalan sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan itu. Saya agak menyesal baru mengenalmu sebentar ini. Lin Wanyu mendorongmu ke sisiku. Itu adalah kesalahan terbesarnya dalam hidup. Kamu benar-benar memberiku hadiah besar. Setidaknya dalam 20 tahun ke depan, aku tidak perlu khawatir tentang posisi Dacheng Group sebagai nomor 1. Kamu adalah bosku.
Ini adalah hal yang harus kulakukan. Haha. Hanya bos saja. Kepala Jiang. Halo, siapa ini? Kenapa kamu di kamarku? Cepat keluar dari sini. Maaf, aku segera ke sana. Siapa namamu? Aku adalah Putri Liu dari keluarga Liu, Liu Xianghan. Tenang saja, tunggu aku selesaikan urusanku. Aku pasti akan kembali mencarimu. HMPH, ngomong apa sih? Gila ya? Ai. Hei, kenapa? Di kamar yang aku pesan ada pria asing. Dan dia begitu tidak sopan. Tolong segera ganti kamar untuk saya. Saya saat itu hanya mengira kamu pergi karena saya ceroboh, karena marah dan pergi. Saya tidak menyangka saya salah orang. Hari itu ada masalah di rumah saya. Jadi saya check out dan pulang ke rumah. Tapi saya meninggalkan catatan untukmu. Minta kamu pasti cari saya. Aku tidak melihatnya. Ye Chen. Setelah malam itu, aku menunggumu selama 5 tahun. Mengapa kamu menghilang? Malam apa itu? Kamu benar-benar lupa. 5 tahun yang lalu di Hetian, kamu melakukan hal seperti itu padaku. Sial. Untuk data program Jin keji, kamu malah memberiku obat bius. Ye Chen, kamu baik-baik saja. Kamu sangat panas. Maaf. Aku akan bertanggung jawab. Malam itu kamu yang menyelamatkanku. Tapi keesokan harinya aku bangun. Padahal yang kulihat adalah Liu Xianghan. Kalau begitu, aku maafkan kamu. Pokoknya kamu jangan mau mengelak saja. Maafkan aku. Saat itu aku pikir orang yang menyelamatkanku adalah Liu Xianghan. Jadi setelah aku selesai urusan, aku langsung pergi ke rumah Liu untuk melamar. Sudah bertahun-tahun kamu menungguku. Aku rasa ini sangat berharga. Hehe. Hampir selesai. Sekarang di gudang kita ada 3 juta chip. Ini cukup untuk menghasilkan keuntungan 30 miliar. Provinsi Selatan benar-benar milik kita sekarang. Adikku, besok adalah hari pernikahanmu dengan Liu Xianghan. Setelah pernikahan kalian, aku berencana mengadakan acara penjualan chip. Aku benar-benar tidak sabar. Ingin melihat ekspresi penyesalan Ye Chen dan Jiang Xiangshui. Di mata mereka yang penuh penyesalan itu. Ye Chen. Hahaha. Hari ini seluruh provinsi selatan tahu tentang ini. Ini adalah hari pernikahanku dengan istri saya, Liu Xianghan. Xianghan sudah benar-benar mengabaikanmu. Si sampah. Jadi kamu datang hari ini juga. Nona Liu dan Tuan Lin salah paham. Kami datang mewakili grup Dacheng. Untuk menghadiri peluncuran film Golden. Ye Chen. Kamu tahu bahwa Lin Shengze berusaha menikahiku. Dia beri saya berapa mas kawin. Apa hubungannya dengan saya? Dia memberi keluarga Liu 10.000 kristal. Kamu dan dia benar-benar tidak bisa dibandingkan. Saya sudah beri kamu lebih dari sekali. Kamu maksud kartu gaji 10 miliar itu. Pak Lin sudah bilang ke saya. Kartu itu memang kamu yang mencuri. Kamu masih seperti ini. Selalu percaya apa yang orang lain katakan. Karena kamu cuma pegawai biasa. Kenapa aku harus percaya padamu? Sudahlah, sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku menikahi kamu pun cuma sebuah kesalahan. Kamu. HMPH. Kamu bilang, apakah kita harus memberitahu ayah tentang hal ini? Tidak perlu, biar dia tidak perlu menyaksikan langsung supaya lebih mengejutkan. Hahaha, selamat ya, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk, aduh. Selamat ya, pengantin pria, hahaha, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Hari ini adalah hari pernikahan adikku, Lin Shengze. Perusahaan Lin mengadakan peluncuran chip pada hari yang sama. Ini juga hari yang penuh keberuntungan. Peluncuran akan dilakukan secara langsung dan terbuka untuk dijual. Penjualan akan dimulai dalam 3 menit. Ye Chen. Kamu datang untuk apa? Kalau kamu terus bertingkah, juga tidak akan mengubah fakta bahwa kita sudah bercerai. Aku bukan datang mencarimu. Ye Chen.
Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Sudah tahu kebangkitan keluarga Lin tak terbendung, tapi masih nekat melawan mereka. Kesempatan bagi keluarga Liu untuk langsung sukses besar. Aku tidak akan menyerah hanya karena seorang pria. Kamu memang tidak pantas untukku. Lin Shengze adalah pria yang paling cocok untukku. Kenapa kalian di sini? Peluncuran hari ini, kami mengundang grup Dacheng dan keluarga Lin. Grup Dacheng juga menjadwalkan peluncuran chip hari ini. Kedua perusahaan bersama-sama juga perusahaan di Provinsi Selatan. Tidak ada mesin etsa Chengliang yang diharapkan. Dari mana chipnya? Urusan Chengliang tidak perlu Bapak Lin khawatirkan. $10.000 chip hari ini tidak lebih dari sekumpulan barang bekas. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Jangan sampai kehilangan pernikahan demi ini. Hahaha. Menghadiri acara peluncuran chip? Ya. Apakah grup Dacheng punya chip? Mana ada perusahaan yang bahkan tidak punya mesin etsa chip? Berani-beraninya mereka bersaing dengan keluarga Lin. Lucu sekali. Tuan Lin bilang grup Dacheng tidak bisa menyediakan chip. Mereka bakal bagaimana? Kok menurutmu begitu? Kamu masih khawatir tentang orang tak berguna itu? Aku bilang sama kamu. Nanti setelah kakakku mengalahkan Dacheng, aku akan membuat anak itu sengsara. Aku tidak akan pernah membiarkan wanitaku memikirkan pria lain. Mengerti? Mengerti. Mulai saja. Mendengus. Peluncuran chip resmi dimulai. Di layar besar, akan menampilkan secara real-time penjualan chip dari kedua perusahaan. Kelompok Lin menutup saluran pembelian chip. Sudah 1 bulan lamanya. Saya kira semua perusahaan besar sangat cemas. Kalau begitu, jangan buang waktu. Pesanan dimulai. Hahaha. Kelompok King Sao memesan 100.000 chip Lin. Kelompok Chen memesan 200.000 chip Lin. Kelompok Dasheng memesan 250.000 chip Lin. Kelompok L memesan 380.000 chip Lin. Kelompok JNSHNG memesan 400.000 chip Lin. Kami semua dari kelompok Lin hampir kewalahan. Kenapa grup Dacheng begitu tenang? Ah. Haha, makanya grup Dacheng begitu tenang. Ternyata stok chip Dacheng benar-benar nol? Ya. Benar-benar nol? Ya. Jiang Shangsui, kamu sendiri yang mencari malu. Aku senang melihat keributan. Grup Dacheng telah menguasai Provinsi Selatan selama 10 tahun. Sudah saatnya ganti orang. Nanti kalau kalian tidak bisa menunjukkan chip, itu akan sangat memalukan. Kami akan menunggu dan melihat. Lin Wanyu, aku akan memberi keluarga Lin satu kesempatan lagi. Batalkan kenaikan harga hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan peduli lagi dengan barang-barang keluarga Lin. Sampai sekarang, masih berani berlagak. Tak heran bisa bikin Jiang Shangsui bingung. Mentalnya memang bagus. Tapi aku, Lin Wanyu, tidak akan terima begitu saja. Ingin buatku takut. Kamu salah perhitungan. Soal kenaikan harga chip, itu hak saya, Lin Si. Barang saya mau jual berapa saja, saya jual berapa saja. Kalian tidak ada hak ikut campur. Dulu Ruth memberikan Kinki kepada keluarga Lin. Itu karena dia menghargai kebaikan dan ketulusan ayahmu. Yang diberikannya adalah sebuah kesempatan, bukan alat untuk kalian mengeruk keuntungan besar-besaran. Diam. Kamu sama sekali tidak pantas menyebut nama Tuan Ruth. Pak Jiang, apakah Anda sedang mengelabui kami? Memang benar grup Dacheng tidak memiliki chip. Namun grup Dacheng telah meningkatkan sistem virtual di Provinsi Selatan. Sistem baru ini bisa menggantikan pembawa chip. Kalian bisa cek email untuk konfirmasi. Tidak mungkin. Orang ini memang terkenal suka berbohong. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Benar atau tidak? Kalau kita coba, pasti tahu. Ini apa yang terjadi? Hei. Apa? Semua perusahaan besar di bawah Lin telah membatalkan pesanan. Ah. Nona Liu Xianghan, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Lin Shengze sebagai istri? Tidak peduli kaya maupun miskin. Kamu akan setia bersamanya. Menghabiskan masa tua bersama. Apakah kamu bersedia? Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin. Muda, ada masalah. Nona besar mengalami masalah. Apa? Tidak mungkin.
Grup Dacheng benar-benar tidak punya kemampuan ini. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa meningkatkan sistem hanyalah kamu. Sebenarnya siapa dia? Kakak, kamu baik-baik saja. Ada apa? Ini bagaimana bisa terjadi? Kak Lin, Bos Lin, Kak Lin, Bos Lin. Chipnya jadi tumpukan barang rusak. Kalau begitu nada deringnya akan berantakan. Aku sebenarnya sudah melakukan apa? Apa maksudnya gak bisa terjual? Apa maksudnya semua dikembalikan? Gudang penuh dengan 3 juta produk berkualitas. Kalian mau aku cuma diam saja melihatnya? Apakah segala sesuatu dari keluarga Lin akan lenyap begitu saja? Sekarang, semua perusahaan besar sudah mulai menggunakan sistem baru. Biaya produksinya turun setengahnya. Chip sudah tidak dipakai lagi. Bos Lin, kita masih punya Tuan Ruth. Selama dia mau turun tangan, perusahaan kita, Lin, masih bisa diselamatkan. Benar, Tuan Ruth masih berdiri di pihak keluarga Lin. Hahaha. Ayah Wanyu, ayah. Lihatlah hasilmu. Bukankah kemarin kamu bilang mau beri aku kejutan? Ada apa? Ayah, kejadiannya seperti ini. Kakakku sebenarnya merencanakan sebuah rencana yang sempurna. Tapi Jiang Shangshui dari Dacheng Group, entah dari mana mengundang seorang pembantu, langsung meningkatkan sistem Provinsi Selatan. Jadi, sekarang kita kembali ke harga asli. Chipnya jualnya gak laku. Apa rencanamu? Naikkan harga chip 10 kali lipat. Perbesar keuntungan kita. Ayah, kenapa kamu bisa memukul kakak? Ayah, aku memang mengajarmu seperti itu. Tuan, badan Anda jangan marah ya. Kamu siapa? Bisa mendapatkan ayam Jinke adalah keberuntungan besar. Ini adalah kepercayaan Provinsi Selatan kepada kita. Ini adalah kepercayaan Tuan Ruth kepada kita. Menjaga perdamaian di dunia bisnis Provinsi Selatan adalah kewajiban kita. Bagaimana bisa begitu rakus dan tidak tahu malu? Aduh, kalau bukan karena Jiang Shangshui dan Ye Chen bekerja sama, kita tidak akan sampai ke tahap ini. Ye Chen, Aduh, aku mengerti now. Pasti Ye Chen tidak puas. Dan tiba-tiba memecatnya. Rahasia mencuri pesawat penumpang emas terungkap ke Jiang Shangshui. Hanya Dacheng yang bisa membuat sistem baru. Kamu memecat Ye Chen. Padahal dia cuma seorang pekerja. Nona, kamu bingung. Orang yang bisa memperbarui sistem Provinsi Selatan. Bagaimana mungkin dia hanya seorang pekerja biasa? Orang besar itu benar-benar ingin mengambil ayam Jinke. Tidak perlu sampai mencuri. Apa maksud Anda? Itu karena saya serakah. Seharusnya tidak bermimpi dekat dengan orang besar itu. Akhirnya merusak dasar keluarga Lin. Ye Chen adalah Tuan Ruth. Nona, kamu salah. Bagaimana mungkin? Kamu masih berani mencuri surat Emperor Hao. Ini milik Tuan Lucy. Barang yang rusak ini. Kamu sebenarnya siapa? Buku itu aku yang tulis. Lakukan koreksi sedikit. Jin Keji bukanlah karya terbesar saya. Pak Lin, kami baru saja memperbaiki Jin Keji. Beruntung ada tim Ye. Memperbaiki Jin Keji. Menurut saya yang perlu kalian perbaiki adalah otak kalian. Tapi sebelumnya tim Ye sudah melarang keras mengubah aturan. Terutama parameter efisiensi. Dia bilang efisiensi tertinggi teknologi Sailong Jin hanya 150. Kalau diubah menjadi 300, mesin itu tidak akan tahan. Bos Lin, lebih baik panggil lagi Kapten Ye kembali. Selain dia, tidak ada yang bisa memperbaiki teknologi Jin. Kamu lebih baik pulang tanya sama ayahmu. Benar-benar salahku.